kalau kita bicara VUCA ya COVID itu yang betul-betul membuat dunia menjadi volatile, dan salah satu dampaknya adalah membuat complexity in customer behavior gitu. Jadi behavior customer itu betul-betul kompleks, betul-betul sangat sulit untuk ditebak. Nah, sebuah brand yang dia itu bisa membaca perubahan ini ya, membaca perubahan behavior customer ini, maka brand tersebut bisa kemudian mengakuisisi customer tadi itu bukan hanya sekedar membeli produknya, tetapi selain mengakuisisi dan juga mengkonversi customer itu bisa menjadi marketernya. Nah, ketika ini terjadi, maka sebagaimana tema yang telah kita angkat tadi, yaitu budget minimal hasil eksponensial. Jadi tugas kita adalah bagaimana sih membuat customer yang mereka ini sedang menemukan bentuknya, ya mereka ingin menemukan hal yang baru, ya FOMO-nya luar biasa. Nah, kalau brand kita itu bisa membuat customer tadi itu pertama tertarik, terattract, terus kemudian sampai bahasanya terdelete ya, mereka itu terbahagiakan, dan kemudian mereka ganti membantu brand tersebut untuk mempromosikan produk atau layanannya, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi intinya adalah kita harus memahami customer, dan kemudian kita harus mau untuk kemudian semakin berempati, semakin peduli, dan kita bisa membuat inovasi-inovasi yang baru. Karena kalau kita lihat brand-brand yang bertahan ketika terjadi pandemi kemarin adalah brand yang agile, ya brand yang berani untuk berinovasi. Nah, mungkin inovasi dulu bagi UMKM ini sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang di dunia antah berantah gitu ya kan. Yang penting profit, yang penting omset bertambah gitu. Nggak terlalu memperhatikan inovasi. Padahal kalau kita sekarang menghadapi dunia yang sudah berubah seperti ini, ya maka kita harus menambah mindset kita, bukan sekedar mindset angka ya, tetapi mindset sebagai sebuah startup ya, sebagai brand yang berani melakukan sebuah inovasi di dalam marketingnya. Ya, kalau saya bilang biasanya sama Sipul tuh, kita mulai dari produk, kita harus bikin sebuah produk yang wow bagi customer, dan kemudian mereka itu akan menceritakan produk tersebut tanpa kita minta. Ya, bahasanya kalau di marketing itu dia masuk ke dalam earned media. Ya, bagaimana sih mereka tiba-tiba menjadi earned media, mereka menjadi promotor tanpa mereka sadari. Yang kedua, kita akan membuat wow service ya. Kita berinovasi di service ya, yang itu yang dilakukan sama Amazon, dilakukan sama Zappos, dilakukan sama perusahaan maskapai Southwest Airlines dan sebagainya. Ya, mereka berinovasi high low, mereka berinovasi habis-habisan di service, dan kemudian wow marketing ya, wow marketing konten dan sebagainya. Nah, mungkin saat ini kami sering menyambutnya nambah satu lagi ya Mas Ibu ya. Wow business model ya, wow business model ini sesuatu yang memang pengen kita kampanyekan gitu. Nah, tapi yang paling penting 3 tadi ya, bagaimana kita bisa membuat wow produk, membuat wow service, dan bagaimana kita membuat wow marketing. Nah, kalau kita ingat rumus selling ya terakhir, jadi bagaimana sih sales itu terjadi ya, itu kalau rumusnya dikatakan value dikurangi cost kemudian dikalikan dengan communication ya. Jadi memang banyak biasanya ketika saya menghadapi klien ya, itu selalu ngomong, Mas Aris gimana sih cara masarin produk kita ini gitu. Bahasanya kalau kita bicara masarin itu kita langsung di sisi communication. Nah, padahal yang harus kita bangun itu 2. Kita value-nya kita bangun ya, yang kita pastikan bahwa value itu beyond expectation ya, lebih daripada cost. Kita harus membuat merasa customer itu menang banyak. Nah, kemudian value tersebut dikalikan dengan communication yang bagus di media sosial. Nanti mungkin akan dijelaskan sama Kang Dewa ya, bagaimana bisa membuat mendominasi ya di semua platform ya, seperti yang dilakukan sama Kang Dewa. Itu 2 itu ketemu tuh Kang Dewa tuh, value ketemu sama communication. Oke. Nah, kalau satu aja Mas Aris, kalau misalnya ada satu hal yang harus diperhatikan setelah kita anggap bahwa fundamentalnya oke, value-nya oke, pengusaha yang
mereka stage-nya adalah akselerasi scaling up. Apa satu hal yang paling penting yang harus mereka perhatikan ketika masuk ke tahun 2022? Ya, mereka harus betul-betul berempati kepada customer. Mereka harus betul-betul care kepada customer, ya. Dan mereka harus betul-betul empati. Sorry Mas Aris, aku potong. Ya. Empati kepada customer itu bentuknya seperti apa? Ya, kita bisa melihat perubahan customer tadi ya. Contoh mungkin yang saya lakukan di Evapora gitu ya. Kami berempati kepada teman-teman UMKM bagaimana mereka itu orang-orang yang ingin belajar ya, dan kami berempati nggak semua orang itu punya kemampuan finansial untuk bisa belajar kepada Mas Dodi maunya. Tapi nggak setiap Senin Mas Dodi kasih gratis. Nah, kami menjawab permasalahan tadi itu gitu ya. Kami menjawab permasalahan tadi itu gitu. Bagaimana sih berempati kepada customer-nya? Ya sama aja. Customer itu pengennya begini, customer itu pengennya begitu. Nah, bagaimana sih brand kita itu mampu untuk kemudian menjawab keinginan? Nah, kalau saya bilang gini, kita bukan sekedar menemukan pain dan gain ya, menemukan keinginan dan juga masalah mereka, enggak. Tapi saya bilang kita harus menemukan keinginan terdalam mereka dan kita harus mengetahui permasalahan terdalam dari mereka. Kalau kita bisa mampu melakukan itu, ya kita akan menjadi brand ya yang akan menjadi sesuatu bagi customer ya. Brand yang menjadi pilihan utama ketika kita bisa melakukan itu. Makanya saya sering ketika menjelaskan tentang customer experience ke klien-klien, saya ngomong gini, kita bukan cuma ngomong understand customer gitu, tapi really understand customer, ya. Knowing you in a particular moment. Jadi betul-betul tahu detailing hari yang partikular pun kita betul-betul tahu ya gitu. Ya, jadi really understand itu kan beda sama cuma understand gitu ya, cuma ngerti kebutuhan mahasiswa itu ini enggak, kita harus tahu kebutuhan terdalam mereka dan kemudian dari situlah ya kalau saya biasanya pakai pendekatan design thinking ya, dari empati terus kemudian kita mendefine ya, kita mencari point of view mana yang harus kita selesaiin, terus kemudian baru kita tahapan ide ya, bagaimana kita mencari ide-ide, gagasan-gagasan liar, bahkan kita mencari ini ya, kalau orang bilang kayak benchmark ya, juga referensi sebanyak-banyaknya, baru kemudian kita membuat prototipe untuk kemudian kita teskan, kita eksperimenkan. Ya sama seperti yang kemarin sempat dibahas seperti di Adobe kemarin ya. Ya sama seperti itu ya. Mereka berempati sampai kemudian mereka bisa membuat sebuah prototipe yang bisa diinikan. Jadi memang teman-teman harus sering-sering membuat eksperimental marketing, ya, sering-sering buat percobaan dan nggak harus khawatir salah gitu ya. Jadi early fail ya, kita cepet tahu lah kesalahan kita dan kemudian test often, kita sering-sering membuat tes, membuat eksperimental dan kemudian kita ketemu bentuknya gitu. Oke, Mas Aris, terima kasih. Ditahan dulu, saya masuk ke Kang Dewa. Kang, ini kalau saya ke Kang Dewa mungkin straightforward. Ini kan hari ini topik kita kan bagaimana budget minimal hasil eksponensial. Kalau tadi melengkapi apa yang Mas Dodi sampaikan, Mas Aris sampaikan, apa pandangan atau gagasan dari Kang Dewa supaya budget minimal hasil eksponensial di tahun 2022 ini bisa terjadi dan bisa diimplementasikan lah sama teman-teman UKM yang mau scaling. Ya, jadi kalau bicara tentang budget minimal hasil eksponensial itu keinginan semua orang ya, semua pengusaha, semua bisnis. Itu juga yang selalu saya ajarkan ke tim saya di berbagai perusahaan, termasuk juga ke para alumni dan juga peserta workshop gitu. Nah, kenapa perlu begitu? Karena tadi kita tuh sebagai seorang pebisnis gak cuma sekedar mikirin yang namanya omset, gak cuma sekedar mikirin yang namanya revenue, bahwa harus ada yang kita pikirkan lebih dari itu. Apa itu tentang yang namanya profit, tentang yang namanya cash flow gitu ya, tentang yang namanya cash in dan segala macam. Nah, dulu kalau bicara tentang gimana caranya dengan budget minimal itu bisa hasilnya itu eksponensial. Dulu ya sebelum era digital, sebelum pandemi lah ibaratnya, pandemi dan digital gitu, orang mikirnya hanya sebagai seorang mikirnya itu adalah marketer. Kalau pikir marketer adalah menggunakan berbagai media offline terutama gitu ya, untuk bisa ngasilin lead sebanyak mungkin, warna sebanyak mungkin. Itu dulu. Sampai akhirnya dia mulai bereser, mindsetnya adalah ke digital marketer. Yang hasil di situ kerasa banget saya waktu pandemi ini ya 2 tahun terakhir itu
akhirnya banyak permintaan untuk ngisi tentang dunia digital marketing. Bahkan sekelas BUMN, terus juga korporasi gitu, beberapa di antara mereka tuh kadang nggak kebayang gimana frameworknya digital marketing itu seperti apa. Itu saya sering sharing tuh ke mereka. Nah, pergeseran antara awalnya cuma sekedar marketing offline ke marketing online itu adalah sebuah kemajuan. Nah, tapi kalau bicara tentang budget minimal, nah ini menarik ya, budget minimal dengan budget yang sangat-sangat minim gitu ya, tapi bisa ngasih omset yang sangat-sangat maksimal, bahkan eksponensial, tentu nggak cuma sekedar pola pikir ataupun mindset seorang digital marketer. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman semua, pola pikirnya bukan lagi digital marketer, tapi growth hacker. Ini yang menarik. Ungkapan yang mungkin tidak umum, tidak biasa di kalangan UMKM, tapi menjadi sudut pandang ataupun cara berpikir yang sangat berbeda. Bedanya apa sih, Kang? Ini saya sampaikan kepada teman-teman mungkin di UMKM. Bedanya gini, kalau digital marketer, as a digital marketer, seorang di WKP Yoga akan memikirkan gimana caranya, KPI cuma 2 matriksnya. Traction-nya, pertama awareness, kedua acquisition. Gimana caranya awareness gue tinggi dan bisa terakuisisi orang yang udah aware itu gitu. Itu digital marketer. Maka jangan heran para digital marketing agensi hanya fokus pada yang namanya awareness dan juga akuisisi. Itu tok gitu kan. Nah, kita sebagai seorang pebisnis pengen lebih dari itu. Gimana caranya dengan budget yang minimal itu gitu ya, bisa ngasihin omset yang sangat maksimal bahkan eksponensial. Nah, pola pikirnya di switch. Ibarat kata yang awal cuma sekedar mikirin sampai akuisisi, sekarang sampai ke dalam, sampai ke bawah. Apa yang kita pikirkan pada saat menjadi seorang growth hacker, gak cuma awareness, gak cuma akuisisi, tapi ada tambahan lainnya, Mas. Apa itu? Yang ketiga adalah selain setelah akuisisi adalah mengaktifasi. Gimana caranya orang-orang yang mengunjungi website kita, yang download aplikasi kita, yang datang ke toko kita itu bisa teraktivasi akhirnya membeli. Gak cuma sekedar datang. Gak cuma aktivasi doang. Awalnya cuma mungkin seorang itu daftar jadi reseller tok gitu kan. Gimana caranya mereka tuh reseller yang daftar awal mulanya itu yang semangat, gimana caranya jadi aktif itu dipikirkan. Ya. Beberapa minggu terakhir ini saya keliling-keliling, udah mulai liar itu kemana-mana gitu kan, ketemu dengan para brand, gitu, pemilik brand yang punya banyak drama di resellernya. Bahkan ada satu brand yang resellernya tuh totalnya itu adalah 90.000 dan selalu bicara tentang mereka daftar tapi nggak aktif gitu. Artinya apa? Ada traction yang mereka hilang. Padahal ada aktivitas sendiri di bagian sini. Itu yang ketiga. Activation-nya harus dipikirkan. Nggak cuma sekedar aktif, tapi gimana caranya mereka tuh repeat order. Ya, awalnya belanja sekali gitu ya, dia repeat order. Itu yang disebut dengan retention. Gimana caranya setelah activation adalah retention. Seorang growth hacker kudu mikir, gimana ya, apa yang perlu gue lakuin agar customer gue ini yang sebelumnya, yang kemarin beli itu bisa repeat lagi dengan berbagai upaya. Nah, biasanya sampai di situ beres, tapi kita sebagai seorang growth hacker mikir lagi, apalagi, gak cuma retention, gimana caranya referral, gimana orang-orang ini ngomong. Di pandangannya Flywheel itu mengubah tadi ya promotor gitu kan, awalnya dia sebagai seorang bahkan belum jadi customer pun dia bisa ngomong. Nah ini referral nih, ngomong ke teman-temannya. Nah, saya kemarin pada saat menjalankan usaha itu 3 bulan terakhir itu ada satu usaha saya yang itu ternyata 68% customer saya itu berasal dari referral. Ya udah gimana caranya traction di bagian ini saya makin gilain lagi gitu. Karena kan hukum Pareto kan, oh ya udah makin gilain lagi di bagian ini. Nah, orang berhenti sampai di sini. Seorang growth hacker harus mikir sampai ke bawah. Apa itu di bagian revenue? Nah, revenue mungkin kawan-kawan mikir gimana caranya agar orang yang beli itu sampai ibaratnya nih, kita cuma men-trigger, tapi orang belajar lebih banyak. Ya, dalam arti upselling, bundling, cross-selling, dan segala macam. Nah, dengan framework yang baru, yang awal cuma sekedar awareness akuisisi, sekarang beda. Gimana caranya awareness, gimana akuisisi, gimana aktivasi, gimana retensi, gimana referral, gimana jadi revenue. Gitu. Nah, akhirnya apa? Revenue itu nambah, nggak hanya bicara tentang akuisisi customer baru terus. Karena mengoptimasi bagian atasnya itu, di bagian revenue-nya, di bagian referralnya, retention-nya, itu otomatis datengin omset. Kalau bahasanya mungkin teman-teman, berasal dari vertical sales, bukan nambah customer terus. Gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan pengen banget mengalami kondisi eksponensial, itulah growth hacking. Nah, tinggal nanti gini, gimana caranya growth-nya ini nggak cuma sekedar terus hilang gitu. Ini nanti sustainable growth bicara tentang branding. Itu ranahnya Dodi tuh, Mas Dodi gitu. Jadi ranahnya cut gitu kan. Nah, itu growth hacking tuh. Gimana caranya mereka tuh ekspektasinya jangan sampai nanti tadi ya, udah kenceng ininya, distribusinya kagak ada, servisnya udah gak wow lagi, udah wow gitu. udah kacau gitu kan. Nah, ini gimana caranya PR itu sustainable growth. UMKM punya 2 tugas. Pertama, melakukan growth hacking segila mungkin supaya omsetnya melesat gitu ya. Kedua, setelah melesat sustainable growth dengan cara apa? Menjaga semua elemen customer service-nya, operasionalnya, distribusinya dan lainnya supaya lebih baik gitu. Itu Mas.
Oke, Kang, kalau kita bicara UKM yang sedang scaling ya, atau mereka sedang akselerasi, biasanya isu terbesarnya ada di mana? Kita mungkin awareness-nya mereka sudah oke, mungkin activation-nya kah yang bermasalah, retention-nya kah yang bermasalah. Based on pengalamannya Kang Dewa, biasanya problem mereka di mana, Kang? Justru menariknya adalah kalau pas kita giliran scale up ataupun akselerasi, masalahnya bukan di bagian traction tadi. Masalahnya justru di yang lain. Apa itu tentang kapasitas produksi, kapasitas berpikirnya dari segi mindset-nya orang-orangnya. Resource ataupun human itu menjadi fundamental yang perlu diselesaikan. Jadi maka sering saya katakan bahwa bottleneck-nya ataupun kondisi yang bikin barrier to entry-nya itu adalah yang bikin orang lain gak tumbuh, gak bisa scale itu adalah bukan tentang marketing. Marketing hanya sekedar genjotan di ujung tuh, genjot gitu kan. Nah, justru yang khawatirnya gini, yang sering saya sampaikan juga, jangan sampai omsetnya Anda meledak, banjir orderan, tapi tsunami komplainan. Nah, maka kalau misalkan teman-teman pengen melakukan akselerasi bisnis, justru yang pertama kali diperhatikan jangan dulu mikirin marketingnya. Pikirin dulu tentang operasionalnya. Pikirin dulu tentang produksinya. Pikirin dulu tentang human-nya. Semuanya dipikirin. Misal gini, saya pernah ngalamin kondisi misalkan saya punya target 1 juta pieces. Misalkan. Berawal dari awal cuma ratusan ribu. Pada saat saya ngomong tahun depan 1 juta pieces gitu. Itu kan gak cuma sekedar marketing angka 1 juta pieces. Mikirnya adalah, what if kalau misalkan ini terjadi, berarti bagaimana kapasitas gedung saya, gudang saya? Operasionalnya kayak apa? Packaging-nya ada atau enggak gitu kan? Orang-orangnya aman atau enggak gitu kan? Proses flow-nya aman atau enggak? Gitu. Nah, itu dipastikan benar dulu. Nah, makanya butuhnya kenapa? Ini kan momen di akhir tahun ini bicara tentang annual meeting, forecasting dan segala macam mau dipikirkan tuh. Jadi justru isunya Mas bukan tentang marketing. Banyak isu di scale up akselerasi bukan di marketing tapi di bagian fundamental bisnis, di bagian operasional, human gitu kan. Bicara tentang kapasitas orang-orangnya dan segala macam. Oke, nice. Makasih banyak Kang Dewa, kita masuk ke Kang Ipul. Gimana Kang? Kayaknya udah meresapi dari semua speakers yang lain. Iya. Kalau meresapi dari energinya gede ya, sapi diperes gitu. So, Kang Ipul, gimana kalau menurut pandangan Kang Ipul? Ini 2022 sudah di depan mata, insya Allah, dan kita punya, sebagian dari kita meyakini sekali bahwa 2022 adalah momentum yang luar biasa untuk scaling the business gitu kan, dan rebound-nya kemungkinan insya Allah ada di tahun 2022. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman pengusaha untuk bisa memanfaatkan momentum ini dan benar-benar bisa exponential growth revenue-nya? Ya. Monggo Mas. Siap. Berarti gini, kalau misalnya semuanya udah berpikir seperti itu ya, jadi kemarin kita dengar Pak Yusuf Hadi, Dr. Indrawan juga bilang seperti itu. Intinya adalah tahun 2022 itu potensi sinyal kebangkitan. Artinya, ini semua UMKM sudah pada teriak nih. Ketika semua pada teriak, artinya nanti akan ada secara tidak langsung kompetisi mana yang paling akan didengarkan dari semua teriakan itu. Makanya teriak aja kadang nggak cukup. Teriak aja kadang nggak cukup, butuh strategi. Gimana kita didengar? Karena semua orang pasti akan struggle, berjuang untuk grabbing attention. Itu yang pertama. Sebenarnya problem yang disampaikan Kang Dewa itu valid banget. Jadi kita grabbing attention dulu. Semua orang pada teriak. Yang kedua adalah ketika kita mampu grab attention, ketika mereka datang nih, how we treat them. Itu yang kedua harus kita perhatikan. Cara kita memperlakukan orang-orang yang sudah datang, traffic yang sudah datang, itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Bukan hanya kepada bagaimana menghangatkan leads tadi, orang yang sudah datang tadi, agar bisa mudah dikonversi menjadi sales, tetapi ke depannya itu akan berpotensi sangat menghemat biaya marketing kita. Kalau kita ngomongin menghemat biaya marketing, sebenarnya yang bisa kita perhatikan cuma dua. Satu, CAC atau Customer Acquisition Cost, bagaimana angka-angka itu bisa makin mengecil. Ketika kita mau mengecilkan komponen itu, kita harus tahu nih, komponen mana yang harus digarap. Nah, paling murah adalah kita memberdayakan dua komponen. Yang pertama adalah posisi leads. Ketika orang menjadi leads, itu sudah bisa kita berdayakan sebagai promoters. Leads itu adalah orang yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan leads baru.
atau bahkan customer baru, padahal dia posisi di leads. Kalau kita masih menggunakan mindset lama, artinya kita harus menunggu dulu nih. Kita harus menunggu dulu orang sampai jadi customer dulu, baru kita libatkan untuk grab another customer. Artinya kita libatkan customer untuk mengakuisisi customer lain. Ini cost-nya bisa menekan, bahkan kalau misalnya dari riset dari paper yang saya bawa, itu 5-25 kali. Artinya apa? Secara cost itu bisa memangkas 60%, 80% lebih murah. Kenapa? Biaya cost marketing yang paling tinggi itu adalah biaya akuisisi, biaya grab attention, dan lain-lain. Artinya kalau itu bisa kita reduksi, kita bisa memanfaatkan bagaimana kita mengaktifasi, katanya Kang Dewa, mengaktifasi leads kita mengaktifasi customer yang sudah pernah belanja ke kita. Kalau versinya Mas Haris, flywheel-nya diputar, itu menghemat banget budget marketing kita. Jadi kalau misalnya temanya tadi, bagaimana kita menggunakan budget seminimal mungkin. Kalau saya bilang seminimal mungkin, sepertinya sih agak ini juga ya, Pak Ismail, agak terlalu berlebihan juga, tetapi seoptimal mungkin, karena bisa jadi di fase-fase awal kita tetap ngeluarin duit sih, apalagi kalau kita benar-benar baru ya, untuk grab attention itu kita pasti ngeluarin duit. Kita bisa jadi hire influencer, kita bisa jadi hire call, atau kita bisa jadi ngiklan. It's okay di fase awal, tetapi yang jadi defining action selanjutnya adalah di fase gimana kita ngelola orang yang datang dan gimana kita ngelola orang yang sudah menjadi customer. Itu sih, nanti kuncinya di situ. Oke. Terima kasih, Kang Ipul. Saya akan balik ke Kang atau Mas Dodi. Mas Dodi, di beberapa case yang sering saya temuin secara pribadi, kita di Zahir banyak membantu UKM yang scale ya. Ada fase di mana ketika mereka sedang ingin tumbuh gitu ya, size utama atau fundamentalnya sudah oke, mereka mau scale, lalu di situ justru mereka sadar bahwa ada beberapa elemen penting di brandnya yang bermasalah. Gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisi ketika mereka mau akselerasi, tapi beberapa fundamental di brandnya masih punya PR? Revenue dulu dikejar gitu ya, digas gitu, tetap tumbuh eksponensial gitu kan, atau tahan dulu, perbaiki dulu, gimana Mas Dodi? Oke, contohnya apa misalnya? Beberapa komponen misalnya? Iya, misalnya ketika mereka mau scale, mereka ngelihat bahwa marketnya berubah sehingga segmentasinya nggak lagi tepat. Ketika mereka mau scale, mereka ngelihat, oh ternyata kok saya ini apa ya bedanya sama yang lain gitu. Even mereka tidak bisa mendefinisikan dengan clear gitu positioningnya mereka seperti apa di market. Oke. Artinya fundamentalnya memang belum clear, belum saatnya akselerasi kalau gitu. Kalau dalam itu mereka harus memvalidasi ulang gitu. Siapa customernya, kenapa customer memilih saya, itu yang disebut dengan buying factor. Apa sih yang membuat customer itu memilih saya? Mengetahui. Kalau saya sering mengutip apa yang disampaikan Pak Budi, beliau sering mengatakan seperti ini. Kita perlu mengetahui kenapa customer membeli dari kita, sama pentingnya mengetahui kenapa customer tidak membeli dari kita. Jadi kita perlu tahu nih, kenapa sih customer membeli dari kita? Apakah benar-benar karena diskon? Enggak juga gitu. Enggak juga. Oke. Nah, apa sih yang perlu kita, kalau di workshop saya sering mengatakan gini, carilah 3 hal. Pertama, pen-trigger, kedua, pain, ketiga, gain. Yang perlu kita ketahui, buying factor itu datanya dari pen-trigger. Apa sih yang nge-trigger seseorang untuk membeli produk saya? Apa sih sesuatu momen yang nge-trigger orang ngebeli dari brand saya? Nah, inilah yang disebut dengan buying factor. Itu perlu clear dulu. Karena kalau kita tidak mengetahui apa yang nge-trigger saya customer membeli dari saya, kita nggak bisa mengakselerasi apapun. Contohnya gini, misalnya waktu itu ada salah satu kasus bakso kalau nggak salah. Saya tanya, waktu itu ada salah satu kasus bakso, kemudian kita coba interview kecil-kecil itu waktu itu di workshop saya. Nah kemudian ada salah satu studi kasus bakso. Kita cari tahu nih apa yang nge-trigger seorang membeli bakso. Ada salah satu yang nge-trigger adalah ketika lagi pulang kerja,
makanan selingan antara pulang kerja sampai ke rumah. Hmm. Gitu kan? Oke, Ya. satu data lagi. Satu yang nge-trigger. Yang kedua, yang nge-trigger saya makan bakso adalah waktu hujan. Oke. Kedua. Yang ketiga, apalagi saya lupa. Kita mau 2 hal ini aja. Berarti artinya, kalau yang nge-trigger orang adalah hujan, ya misalnya nih ya, misalnya dominan orang yang nge-trigger seseorang membeli bakso adalah karena hujan. Artinya, kalau musim hujan kita harus menyiapkan misalnya, tadi tuh masalah core resources, masalah bahan baku jauh lebih banyak ketimbang bulan-bulan ketika nggak hujan, misalnya ya. Kedua, misalnya, apalagi yang nge-trigger seseorang untuk membeli bakso. Misalnya, tadi ngejawab, kalau pulang kerja, berarti di jam-jam itu, kita perlu menyiapkan sumber daya jauh lebih banyak misalnya ya, daripada jam-jam lain. Nah, kita perlu mengetahui, apa sih yang nge-trigger customer membeli dari saya. Sehingga, kita bisa mengulang proses yang sama di tempat yang berbeda, atau di waktu yang berbeda. Bukan pasrah, yaudah kalau datang ya syukur, kalau enggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa akselerasi kalau gitu. Yeah. Karena kita tidak bisa mengulang prosesnya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk membuat ini bisa bertambah lebih banyak lagi. Kira-kira gitu Pak Ismail. Oke, good. Saya ke Mas Aris. Mas Aris, kalau kita ngomongin flywheel marketing lah ya, apa sih yang harus dipahami lebih lanjut mengenai flywheel marketing sama teman-teman pengusaha yang sedang ingin mengakselerasi bisnisnya? Ya, oke. Ke-mute tadi. Kan Mas Aris kan jagonya, ke-mute ya, sorry. Ya, mungkin kita based on customer experience ya. Jadi bagaimana sih customer mendapatkan experience yang berbeda. Ya mungkin kayak teman-teman tadi, ketika masuk pertama kali ikut Coach Irham, terus kemudian ada transisi dari Pak Muhammad Ismail. Saya yakin teman-teman mendapatkan sebuah experience Zoom yang berbeda gitu, ya. Nah ini sama ya, menciptakan sebuah customer experience yang kemudian dari customer experience tadi terciptalah earn media gitu ya. Jadi orang-orang tadi itu langsung ngomongin kita ya. Ya sama ya, waktu pertama kali Evapora itu hadir, itu ya Kang Dewa Eka tuh atraknya sama Coach Fahmi yang bikin rekor sampai 10.000 audiens gitu ya. Udah pecah belum rekornya tuh? Gimana kan? Udah pecah belum rekornya? Belum. Kita pecahin lagi lah. Ya, dan kita dulu orang biasanya experience Zoom itu cuman ya di bawah 1.000 orang gitu ya. Terus kami berani untuk membuat experience Zoom yang berbeda ya, yang waktu harganya kalau nggak salah $6.490 ya ke panggungnya, dan free gratis gitu ya. Itu menciptakan sebuah customer experience yang kemudian mereka itu bercerita. Akhirnya word of mouth-nya jalan, dari mulut ke mulutnya itu jalan. Jadi teman-teman sederhana. Selama ini customer di bisnisnya teman-teman apa ya, entah itu kuliner, fashion, apapun juga, mereka dapat experience seperti apa. Nah, tingkatkan experience itu lebih pro kepada customer Anda. Customer Anda mamanya, saya punya kuliner, kalau biasanya experience kayak gini, aku coba tak kasih kayak gini ya, coba tak kasih ini ya, coba servisnya begini ya, coba komunikasinya seperti ini ya, coba hubungannya nggak cuma jadi actively added value relationship, jadi nggak cuma ngomongin produk dan duit tapi ngomongin relationship ya, coba dibangunnya gimana ya sehingga customer mendapatkan experience yang berbeda. Itu aja Pak Ismail. Jadi ketika orang dapat experience yang berbeda ya, itu juga harus diperhatikan other offering-nya gimana gitu ya, yang lain ngasih experience kayak gimana, jangan sampai yang lain kayak gitu, terus kemudian kita juga kayak gitu juga. Akhirnya ya walah gitu, nggak wow tapi jadi wakwol bahasanya Kang Dewa. Ya. Oke. Itu biasa. Jadi intinya customer experience dan disitulah pertumbuhan eksponensial itu akan terjadi ya. Karena apa? Karena ketika kita membeli value lebih kepada customer ya, maka customer tadi itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran gitu ya, mungkin kalau kita lihat Allah bagi orang yang ngasih menafkahkan hartanya itu kan Allah akan melipat gandakan itu eksponensial, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 2. Nah maka
insight-nya adalah kalau kita ingin bertumbuh secara eksponensial, Anda harus memberikan value yang lebih kepada customer Anda. Ya, ya seperti itu. Ya, gambarannya Oke. seperti itu. Nah, Mas Aris, ini kalau ngomongin customer experience ya, kita itu kan hidup di era di mana touch point kita dengan brand itu banyak banget ya. Kita bisa bersentuhan dengan brand itu direct, itu channelnya macam-macam, ya kan, jualan platformnya juga macam-macam, digital platformnya juga berkembang luar biasa. Nah, PR-nya tuh gimana ya caranya mengelola, mendesain gitu ya, mengendalikan customer experience di era yang touch point-nya dengan pelanggan tuh banyak banget gitu. Iya, siap. Nah, saya membagi touch point itu menjadi dua. Yang pertama adalah human touch point atau bersentuhannya dengan manusia. Yang kedua adalah sistem touch point yang bersentuhannya dengan benda, dengan sistem, dengan software, dengan digital atau mungkin malah dengan offline-nya, tempat parkirnya, macam-macam. Nah, teman-teman perhatikan dua ini ya. Jadi human touch point, manusia bersentuhan dengan touch point, dan kemudian sistem touch point. Nah, makanya ketika kita membangun experience, itu dua yang kita bangun. Yang pertama adalah knowledge-nya. Jadi kita bangun mendesainnya. Biasanya kalau kita menggunakan customer journey map ya, lebih detailingnya ya. Nanti bisa juga menggunakan pendekatan seperti Lean Startup atau design thinking untuk rumusannya, terus kemudian diterjemahkan ke customer journey map ya kalau kita pakai tools gitu. Nah, itu secara knowledge-nya itu kita susun nih, ya. Secara knowledge-nya kita susun. Baru yang kedua, feel-nya kita susun. Nah, feel-nya ini yang urusannya sama SDM, urusannya sama manusianya, ya. Biasanya kita banyak merujuk sama Ron Kaufman ya, Mas Ibul ya. Bagaimana sih membuat service culture. Jadi kalau di Flywheel itu service itu bagian paling penting di dalam marketing. Jadi sehebat apapun kita meng-attract orang dengan media sosial, dengan trik-trik marketing, gimmick-gimmick macam-macam, tapi ketika mereka bersentuhan dengan brand kita, ya terus kemudian kita fail di situ, kita gagal di situ menciptakan customer experience yang wow, ya akhirnya ya bisa juga mereka kemudian hilang begitu saja gitu. Jadi sebelum kita mengkomunikasinya, membuat promo, membuat macam-macam, maka kita harus pastikan customer itu betul-betul kita mendapatkan experience yang berbeda dari dua tadi ya, dari sistem touch point-nya, dari human touch point-nya gitu ya. Sederhana saja ya. Kalau kita perhatikan ketika orang masuk ke Indomaret, mohon maaf. Nyebut merek ya. Sebut merek deh gitu ya. Oh, ya. Nggak apa-apa, lain kali suruh bayar. Kalau orang mau ngomong gini, selamat datang di Indomaret, selamat belanja, silakan gitu. Itu walaupun kasirnya cantik, itu Mas Dodi nggak baper gitu. Kenapa? Karena siapapun juga disebutin. Siapa bilang? Kenapa sebut-sebut saya gitu? Kenapa saya yang disebut-sebut? Jadi ada Kang Dewa, ada Kang Mas Sam Ipul, ada Pak Moha, Pak Ismail. Kenapa saya yang disebut gitu? Karena biasanya WA saya sampean gitu, yang gitu-gituan. Gitu. Nah, bedakan ketika bahasanya seperti ini. Selamat datang Mas Dodi di Indomaret, selamat belanja, silakan gitu. Hanya dengan menyebut nama saja itu customer mendapatkan experience yang berbeda. Itu yang dilakukan sama Starbucks di awal-awal dulu gitu ya. Yes, jadi, kalau kasirnya Mas Dodi nyebut namanya Mas Dodi bahaya, Mas Aris. Jadi di beberapa klien saya itu kita memang ada scoring untuk menghafal nama itu salah satu goal dari marketing kita gitu. Jadi orang yang belanja itu harus betul-betul harus tahu namanya gitu, dan itu menjadi sebuah target untuk mengetahui namanya. Sangat memungkinkan di touch point tertentu. Contoh namanya di kuliner. Ketika kita bawa nota gitu ya. Kalau boleh tahu orderannya apa aja gitu. Oh iya, nanti notanya atas nama siapa? Oh, Dodi gitu. Nah, udah. Setelah itu baru sebut nama. Oh, terima kasih Mas Dodi. Tunggu sebentar ya, kami siapkan hidangannya atau apa. Nah, disebut nama-namanya gitu. Terus kemudian pas bayar kasir gitu, terus kemudian totalnya 100.000 ya Pak Dodi ya. Kalau Pak Dodi ada Pak Dodi. Itu memang sengaja. Dan itu dilakukan sama Starbucks waktu dulu ya, ketika mereka nulis nama di cup-nya dan itu luar biasa dulu. Dulu kalau orang masuk Starbucks itu kadang langsung kasih tahu, ini Mas Aris
pesannya ini sampai tahu seperti itu, ya sampai tahu seperti itu. Nah, ini namanya kalau dalam teori customer experience namanya added value relationship, actively added value relationship. Seperti supir Grab kemarin ya, yang sempat saya cerita itu ya. Ditanya saya waktu masuk, Masnya kuliah di mana? Mungkin dia tahu saya udah jadi anggota udah Banang itu, nanya gitu supaya saya happy aja. Iya. itu experience atau pengalaman pelanggan yang bisa didesain ya. Kalau terlihat tua maka tanya kuliahnya di mana gitu ya. Itu yang menarik waktu saya dapat insight dari Mas Dodi waktu bicara tentang Hotel Shangri-La ya Mas Dodi ya. Mungkin Mas Dodi bisa bantu nyeritain deh. Ya. Mas Dodi yang nyeritain maksudnya, bukan saya. Loh. Lanjutin Garis. Mas Dodi. Ya, jadi Shangri-La, saya dapat studi kasusnya cukup menarik ya, sebuah yang mengerjakan agensi ini kalau nggak salah Lenders kalau nggak salah. Ya, agensi dari Australia kalau nggak salah Lenders itu mengerjakan agent untuk Shangri-La di Hong Kong ya. Shangri-La di Hong Kong ini punya, setelah di riset, setelah diketahui bahwa ternyata audiennya paling banyak itu adalah single traveler, single business traveler. Ya, single business traveler itu kayak gimana? Single business traveler itu adalah orang yang pergi ke luar negeri atau keluar kota, tapi satuan. Jadi nggak satu grup, nggak satu kantor, tapi satu orang aja. Ya. Nah, kemudian di interview, di riset, dilakukan FGD dan lain-lain dengan berbagai macam tekniknya, sampailah diketahui bahwa pain utamanya, fear-nya itu adalah mereka merasakan bahwa kehilangan keluarga. Merasa saya pengen cepat pulang karena saya pengen cepat ketemu keluarga saya. Itu insight yang didapatkan ya sama si agensi ini. Nah, yang cukup menarik sebetulnya adalah Shangri-La Hong Kong itu reputasinya sangat buruk sekali di OTA. Online travel agent itu sangat buruk sekali. Ratingnya 1, loh. Oke. Ratingnya 1. Nah, kemudian si agensi ini ditantang untuk satu mengembalikan reputasi itu, apapun itu caranya. Nah, bukan hanya membuat iklan aja. Tadi seperti yang disebutkan Kang Dewa bahwa kalau kita mau mengakselerasi itu bukan urusan tentang iklan aja, bukan urusan tentang komunikasi aja. Nah, salah satu kemudian ya setelah dilakukan riset, oh ternyata customernya adalah business traveler ya, single. Single ini bukan berarti jomblo, bukan ya. Misalnya Mas Aris nih, misal Mas Aris dari Palembang ke balas dendam. Ya Mas Aris dari Palembang ya kalau nggak salah, Samarinda ya. Samarinda atau Samarini? Malang lo kan, mulai kan? Sama Mbak Susi. Misalnya kalau Mas Aris sama Lydia, coy. Oh, sama Lydia ya? Iya, lo tahu gak lo? Nggak tahu saya, nggak tahu. Oh, tidur di luar habis ini Mas Aris. Kinan udah curiga lo, Kinan, Lydia pencipta. Oke. Rusuh. Ini ditonton 2.200 orang loh ini loh. Ini ditonton 2.200 ya. Oh, itu juga customer experience-nya, coy. Ya, gitu ya. Balas dendam Kang Dewan. Oke. Nah, kemudian misalnya nih Mas Aris nih, aslinya Samarinda, kemudian sering traveler ke Jakarta. Nah, ketika di Jakarta, Mas Aris ini sering berpikir, kok keluarga saya di Samarinda ya, saya kehilangan keluarga saya, nggak ada yang menyambut saya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang menarik adalah fakta di Shangri-La adalah hotel bintang 5 yang tidak memiliki SOP pelayanan. Itu fakta tuh. Bahwa ini sebenarnya sebuah kelemahan. Hotel bintang 5 kok tidak memiliki SOP pelayanan. Apalagi itu hotel bintang 5 keren banget yang sangat mengutamakan pelayanan. Nah, dari situ kemudian dilakukanlah riset dan lainnya, akhirnya dilakukanlah sebuah pembuatan strategi. Salah satu yang menarik dari strategi ini adalah dikumpulkan itu mulai dari office boy, satpam dan lainnya sampai di level manager, sampai GM, dikumpulkan semua dalam satu ruangan, kemudian ditanya, pernah nggak kamu ada saudaramu yang nginep di rumahmu? Pernah nggak kamu ada keluargamu yang nginep di rumahmu? Oh, ada. Tulis di kertas. Siapa namanya?
coba ceritakan pengalamanmu ketika kamu melayani keluargamu di rumah. Ketika ada keluargamu yang menginap di rumahmu, kira-kira kamu cara ngelayaninya gimana? Tulis di kertas. Akhirnya tulis tuh di kertas tuh. Cara ngelayaninya gimana, itu ditulis semua. Nah, kemudian dikatakan oleh si agensi ini, itu adalah SOP-mu. Karena orang yang menginap di sini, itu adalah keluargamu. Perlakuan dia seperti keluarga. Kenapa? Karena mereka, ini bisnis traveler kan pain-nya adalah saya merasa jauh dari keluarga, kan gitu kan tadi pain-nya kan. Si bisnis traveler ini, si audien ini pengen diperlakukan seperti keluarga. Ini beda ya, kalau Mas Aris ini, saya minta tidak traveling pikirannya. Diperlakukan seperti keluarga, kemudian dianggap sebagai keluarga, di akad nikah di situ, bukan gitu eksekusinya ya. Beda. Beda konteks itu ya. Iya, beda konteks itu. Ini kan diperlakukan seperti keluarga ya. Jadi yang tadinya tidak ada SOP adalah sebuah kelemahan. Setelah agensi ini datang diberikan solusi, itu menjadi sebuah kekuatan. Melayani keluarga itu memang tidak ada SOP-nya. Nah, apa yang kamu tulis tadi di atas kertas itu adalah SOP baru. Nanti setiap tamu kamu layani dengan cara seperti itu. Bahkan setiap tamu yang datang, kertas itu difotokopi cukup banyak. Ya, setiap orang diminta kertas itu difotokopi cukup banyak, disimpan di kantongnya. Kira-kira sambutannya gini. Hari ini Anda menginap di sini dan Anda adalah bagian dari keluarga saya. Apabila ada keluarga yang menginap di rumah saya, di rumah kami, ini adalah janji saya harus melayani dengan cara seperti ini. Kira-kira begitu. Dan itu rating langsung naik jadi bintang 5 itu. Itu yang tadi saya sebut Mas Dodi, bahwa kita harus berempati kepada customer kita gitu. Yes. Jadi kita harus betul-betul follow your customer dan kemudian kita care, peduli. Ya, itu senjata yang luar biasa di play marketing ya, ketika kita betul-betul bisa berempati kepada customer kita gitu. Ya, coba saya meng-highlight apa sih definisi empati ya. Kemarin saya sempat searching apa sih definisi empati. Empati itu kira-kira begini. Empati itu adalah coba kita merasakan jadi dia gitu. Itu empati itu. Ya. Coba kita benar-benar merasakan jadi dia dengan sudut pandangnya dia. Bukan kita menjadi sudut pandang melihat dari orang ketiga, tapi lihatlah dari sudut pandang orang pertama. Point of view-nya seperti itu. Kalau kamu di posisi seperti itu gimana ya rasanya? Apa yang kamu rasakan? Apa yang benar-benar kamu inginkan pada saat itu? Kira-kira itulah empati. Oke, nice. Wah, highlight yang luar biasa, Mas Aris dan Mas Dodi ya. Highlight-nya adalah bagaimana mendesain dan memberikan experience atau pengalaman pelanggan yang luar biasa, dan kita bisa memasukkan unsur empati di setiap layanan yang kita punya. Tapi empati itu bukan berarti menganggap siapapun jadi keluarga gitu ya, belum. Iya, betul. Gitu ya. Enggak ya. bukan dianggap jadi keluarga, dijadikan keluarga kalau Mas. Iya, itu lebih berat. Oke. Saya masuk ke Kang Dewa. Kang, ini dari saya, buat teman-teman audiens yang sudah join di Zoom punya pertanyaan, silahkan chat di kolom chat. Pertanyaannya nanti akan saya bacakan dan saya minta teman-teman dari panelis hari ini untuk bisa membantu menjawab. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya punya pertanyaan untuk Kang Dewa. Dari banyak pertanyaan sekilas yang saya baca, banyak yang teman-teman bisnisnya itu baru mulai. Dan ketika kita ngomongin UKM punya keterbatasan resources, tapi mau tumbuh eksponensial. Dari pengalaman Kang Dewa, ini kan channel komunikasi kan sekarang banyak banget ya Kang. Gimana ya caranya memulai untuk memilih salah satu channel yang kira-kira bisa nge-boost sales kita dengan luar biasa? Ya, jadi banyak yang nanya juga tuh. Jadi kondisinya Kang, mana yang paling efektif untuk jualan, untuk bisa datengin omset gitu ya. Jujur nggak bisa dijawab sebenarnya kalau gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung generalisir gitu ya. Karena otak manusia itu memang disetting salah satu tugasnya adalah generalisir gitu. Supaya gampang gitu kan. Udah lu pakai TikTok aja gitu. Lu pakai Instagram aja, pakai Facebook aja, kagak bisa tuh. Saya sekarang handle lebih dari 40 brand gitu ya. Itu setiap produk itu, setiap brand itu channelnya beda-beda. Ada yang memang efektif pakai Instagram, ada yang memang efektif pakai TikTok, ada yang memang efektifnya pakai marketplace,
Ada yang memang efektifnya pakai Facebook, ada yang pakai WA, ada yang nggak efektif pakai email, ada yang cocok pakai email gitu. Nah ini nggak bisa di generalisir. Nah cuman supaya kita bisa minimalisir effort, gitu ya, dalam arti kan ini banyak nih. Semana kan Memilihnya gimana gitu ya? Nah iya kan. Maka pertama adalah balik lagi fondasi pada saat marketing kan tadi yang follow customer tadi, si customer ngumpul di mana? Customer ngumpulnya di mana sih, gitu ya? Oke, segmentasi kita misalkan usia sekian, genrenya apa, sukanya apa dan segala macam. Oh, fix, valid ternyata ngumpulnya di Instagram. Ya udah, hajar aja di Instagram. Jangan nanti kepikiran untuk yang lain-lain dulu. Ya, misalkan cobain dulu aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan fokus ke Instagram. Ya. Nanti kalau misalkan di sana melihat bahwa ternyata bagus, ya udah terus penetrasi aja di sana. Ya, sampai akhirnya ternyata misalkan Anda mau scale up, scale up macam-macam ya nanti caranya ya. Apakah mau market penetration dalam arti memperbanyak jenis audiens yang serupa? Berarti konsekuensi pada saat Anda melakukan market penetration ataupun penetrasi pasar adalah Anda kudu tahu profiling dari buyer personanya, segmentasinya. Oh, misalkan ternyata ketemu di Instagram, ya udah banyakin aja Instagram tiba-tiba kayak begitunya. Berarti dengan cara apa? Followers dibanyakin, ya engagement-nya dihidupin, itu kan kontennya dibikin rutin dan segala macam. Gue pengen nyoba nih. Kemarin saya ngeliat Evapora bikin webinar tentang TikTok misalkan. Nah, kadang-kadang UMKM itu kadang latah. Ini yang hati-hati juga. Ya karena bisa jadi segmennya dia sama kita beda. Segmennya kita adalah fashion misalkan menengah ke atas. Yang secara look tampilan adalah di Instagram misalkan. Sementara segmentasi yang misalkan orang lain fashionnya di TikTok dengan segmentasi yang berbeda gitu. Itu jelas bakal beda strategi. Nah, kecuali tadi goalnya misalkan pada saat scale up, Anda memilih strategi yang kedua. Kalau strategi yang pertama tadi adalah penetrasi pasar, yang kedua adalah pengembangan pasar, market development. Nah, market development otomatis pasti ini ya, channelnya pasti berubah. Dan pendekatan jualannya pasti berubah. Kontennya bakal berubah. Cara komunikasinya bakal berubah gitu. Nah, ini yang pertama dilakukan. Intinya adalah kenali customer lebih dalam dan mereka ngumpul di mana. Ketika mereka ngumpul di situ, monggo tuh gunakan segala macam cara, kontennya, engagement-nya dan segala macam untuk memastikan mereka mau beli produk kita. Ya. Dan nggak cuma sekedar bicara tentang follow the customer juga dalam arti kita mengenal mereka lebih dalam adalah cek juga bisnis modelnya. Ya, kayak kemarin saya ketemu sama orang yang dia itu 96% omsetnya berasal dari marketplace. Oke, berasal dari marketplace 96%. Dan angkanya puluhan miliar sebulan. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita ketemu orang lain, mungkin orang lain katakan siapa gitu ya, ada yang mengkampanyekan nih, kampanye gini, tinggalkan marketplace gitu ya, seolah-olah gitu ya, gua tuh anti gitu kan, gua cuma kan, lah di satu titik yang lain ada yang nyampe miliaran loh di sini, puluhan M. Di satu sisi dia nyuruh ninggalin, ini gimana sih gitu. Nah, UMKM akhirnya dia bingung, gue ngikut ke siapa sih gitu. Ini yang benar yang mana gitu. Yang menarik lagi gini, ini menarik nih. Makanya sekali lagi saya termasuk yang juga menyarankan kepada teman-teman yang baru mulai gitu, belajar boleh sama siapa aja. Ya karena kita juga perlu mendapatkan insight-insight berharga dan inspirasi. Ya, tapi tetap Anda kudu tentukan dulu value-nya dari awal, kriteria bisnis versi bagus versi Anda itu apa. Karena nanti ketika berguru, ini aja sekarang kita ada Mas Aris, ada Mas Ipul, Mas Dodi, ada saya gitu kan, dan kawan-kawan. Ini nanti pada saat misalkan Anda nyimak sekarang, saya yakin beberapa dari Anda nyimak, ketika pemahamannya beda, itu pasti nanti gue denger yang mana ya. Di sono katanya produk dulu, di sini katanya pasar dulu kan gitu ya. Di sana katanya brand funnel, di sini katanya flywheel, berantem kan akhirnya. Ya korban jadi newbie seperti kasihan. Nah, maka mau tentukan dulu kriteria bagus kayak gimana gitu ya. Karena nanti bakal ketemu gini. Contoh, saya seringkali bikin cerita kayak gini. Suatu ketika misalkan ada seorang expert dari Facebook, dia bilang bahwa zaman sekarang iklan paling bagus adalah di Facebook. Jadi kuasai Facebook marketing, Facebook Ads terutama. Ikutlah workshop tuh. Kata si pembicaranya bilang, bahwa Facebook Ad itu keren banget. Ada teman gua gitu kan pakai Facebook Ad, ongkirnya aja sebulan 12 miliar. Gitu ya. Karena saya sekarang jaga salah satu BA di ekspedisi, bisa tahu tuh, dia pakai Facebook doang. Ongkirnya kita ngomong omset, ongkirnya 12 M gitu. Dan dia ngomong kan, udah dalamin Facebook. Si orang ini newbie ini datang, dengerin. Oh oke, dalamin Facebook. Kucur dia ke rumah, buka laptop, riset, coba ngelakuin sesuatu sebulan, belum kelihatan, 2 bulan, belum kelihatan, 3 bulan boncos, mulai nyerah bahwa kok kayaknya gua ini gak bakat ya jualan pakai Facebook Ads gitu kan. Ketemu iklan katanya marketplace, di mana-mana kalau mau jualan laris ya di pasar gitu kan. Marketplace tempatnya pasar ya jualan di marketplace. Wah tervirus itu, terhipnotis itu kan.
Dia ikutlah kelas pelatihan online tentang misalkan marketplace. Dicuci dicuci otak tuh mereka. Oh, pokoknya jualan di MP aja. Karena MP itu kita posting dapat duit gitu. Nggak perlu edukasi, nggak perlu funnel, nggak perlu flywheel, posting jadi duit gitu. Kan seolah-olah bener pas ngikutin. Dipraktekin sama dia. Pulang praktek sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ngefek. Mulai ngeluh, tuh kayaknya gue nih nggak bakat jualan di MP gitu kan. Ketemu iklan TikTok lagi naik daun, downloader tercepat, tertinggi gitu kan. TikTok dengan exponential growth-nya luar biasa, yuk kita tumpangi gitu kan. Ikut pelatihannya lagi gitu kan. Terus kayak begitu lagi, coba lagi, gak ngasihin lagi. Nah, ini kalau saya cerita terus-terusan gitu. Ini sampai kiamat gak akan beres-beres. Ujung dari ceritanya adalah si orang ini, si newbie ini adalah akhirnya nggak bisa dapetin apa-apa. Kenapa? Karena mereka latah dengan apa yang disampaikan sama siapapun. Bisa jadi orang yang expert di bidangnya. Makanya sekali lagi, yang pertama kali harus Anda ketahui itu adalah tadi pasar, kenali pasar lebih dalam. Ya, Seth Godin selalu mengatakan, jangan jangan bikin produk, cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Itu artinya adalah pasar duluan, baru produk, gitu kan? Nah, orang-orang sekarang pasar duluan baru produk. Iya, maksudnya pasar duluan baru produk kan. Nah, menariknya adalah quote ini menarik dan didawamkan sama anak-anak marketing. Dibawa pasar gitu kan. Yang lupa kita, apalagi saya, pasti seorang muslim gitu kan, kita lupa bahwa Abdurrahman bin Auf telah melakukannya sejak dulu. Bagaimana ketika dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi gitu kan, ketika dikasih itu, mana pasar? Iya kan, wahai Abdurrahman bin Auf, Anda adalah orang terkaya di sini. Kalau misalkan antum butuh harta, silakan ambil setengah harta saya. Kalau kamu butuh istri, silakan ambil salah satu yang kamu suka, saya akan ceraikan. Kan. Mungkin kalau penawaran itu dilakukan sekarang ke Mas Dodi, mungkin diambil gitu. Saya lagi, hartanya diambil, istrinya yang nyerang ente kan Aris. Wani yang kena sasaran. Kan branding itu tentang repetisi, coy. Jadi yang diulang, terpersepsikan. Kita kan mau buat boxshop bareng, Mas Dodi. Kita mau boxshop bareng. Artinya Abdurrahman bin Auf aja sudah mulai dari pasar. Gitu. Jadi baik lagi, gimana cara menentukan channelnya, Kang? Cari tahu si pasar ngumpul di mana. Ya, cara paling gampang adalah lihat brand kompetitor gitu ya, benchmarking gitu ya, mereka ngumpulnya di mana, pakai itu. Coba dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau memang nggak approve, mungkin konten yang salah atau segala macam. Kalau memang ternyata setelah 6 bulan juga nggak ngasihin, baru tuh mulai evaluasi, mungkin channel yang salah gitu. Gitu, Mas. Oke. Good. Menarik sekali. Mas Ipo, kalau tadi Kang Dewa kan bilang mau mulai dari pasar ya, memahami pasar, terus baru bisa memilih channel yang mana yang paling dekat, yang bisa meningkatkan revenue dan seterusnya. Nah, di pengalamannya Mas Ipul, gimana sih caranya bisa memahami pasar dengan baik gitu kan? Ketika kita mulai bisnis, teman-teman pengusaha baru mulai, simple lah, kita bilang misalnya jualan skincare lah gitu ya, kayak tadi Mas Dodi bilang, ini banyak banget hari ini yang jualan skincare, Masya Allah gitu, banyak banget. Pertanyaannya cuman, ini gimana cara jualannya gitu ya, gitu. Soalnya even pabrik-pabriknya pun bisa nawarin kita, oh silakan saya bikinin mereknya, saya urusin BPOM-nya segala macam, akhirnya yang jualan banyak. Pertanyaan berikutnya semua ramai-ramai tanya, terus gimana cara mulai jualnya? Nah kalau tadi dari Kang Dewa bilang pelajari pasar, nah bisa nggak Mas Ipul kasih elaborasi yang lebih dalam buat teman-teman pengusaha memahami pasar tuh esensinya atau sesungguhnya stepnya tuh gimana sih kira? Iya, sebenarnya simple. Kalau mau memahami pasar, turun langsung ke pasar. Kebetulan beberapa bulan ini saya lagi nggarap startup gitu ya. Ketika saya nggarap startup, makanya orang dalam Mas Kang Dewa. Ketika ngomongin market validation, mau nggak mau, ya harus turun langsung ke pasarnya. Ini nanti kira-kira produknya mau buat siapa nih? Kalau ketika saya mau bikin parfum, mau bikin skincare, ya kira-kira orang yang biasanya pakai skincare, pakai parfum, ya udah saya ngobrol langsung sama mereka. Selama ini mereka pakai skincare apa? Yang menjadi concern mereka value apa? Apakah kemewahannya, gengsinya, packagingnya, apakah itu harganya? Saya harus dapetin itu. Saya bahkan harus berhari-hari gantiin Mas Haris. Ini saya keliling dari kota ke kota, bener-bener ngobrol loh. Karena produk saya pertanian gitu ya. Saya harus ngobrol, duduk bareng ketemu petani dari kota ke kota gitu, terbang kemana gitu.
benar-benar ngobrol. Jadi benar-benar cari tahu apa sih sebenarnya masalah mereka. Jadi ketika kita tahu pain point-nya apa, sebenarnya kita bisa tahu nih, baru ngomongin value proposition. Dari pain point-nya market, kita ketemu value proposition. Ketika ini tepat, sebenarnya tanpa komunikasi pun, barang itu kemakan kok. Tanpa marketing pun ya. Itu kemakan barangnya. Makanya kalau istilahnya si Elon Musk gitu ya, ketika dia ngomongin mobil listrik gitu, pain point-nya orang pakai mobil listrik apa sih? Yang dibayangin orang saat itu, mobil listrik itu mobil-mobil di lapangan golf, yang slow, tampilannya nggak keren, dan lain-lain. Itu yang jadi pain point. Padahal ketika orang ngomongin listrik enak ya, nggak usah pakai bensin, nggak usah pakai Pertamax gitu, dicolok aja di rumah udah full sendiri. Secara produk sebenarnya itu menjanjikan, tetapi secara performa, kecepatan dan lain-lain, bahkan tampilannya itu jadul banget, orang nggak suka. Akhirnya yang dipikirkan Elon Musk apa? Gimana aku bisa bikin mobil listrik yang benar-benar memenuhi ekspektasi dan solving pain point-nya market. Akhirnya apa? Zero marketing strategy. Marketingnya Elon Musk itu jadi R&D aja. Jadi ketika dia benar-benar bikin produk yang fit to the market, ya udah kemakan semua. Bahkan orang-orang yang menggunakan mobil Tesla itu adalah agen marketingnya Elon Musk. Nah, sama seperti produk kita sendiri. Ketika kita mau memulai apapun bisnis kita, selalu ngobrol sama market. Bener nggak sih market butuh produk ini gitu. Validasi beneran. Validasi beneran. Jangan katanya ini itu bisnis kok rame sih gitu. Itu kan tampak di permukaan, tapi bener nggak market butuh ini. Ketika kita udah mendeteksi, oke, market butuh ini, size marketnya berapa? Berapa gede nih demand-nya? Jangan-jangan yang kita survei, yang kita riset, cuman segelintir orang aja. Ketika kita sudah produksi gede, ternyata cuma ini aja yang punya masalah. Itu harus beres di depan. Harus beres di depan. Jadi kalau teman-teman di sini, sahabat Evapora pengen belajar ini, aku sama Dr. Indrawan Nugroho sudah bikin ini Business 101, Business Hack 101. Itu benar-benar bahas mulai dari awal. Bahkan marketing itu harus ada sebelum bisnis itu dimulai. Dengan cara apa? Dengan melakukan market research, market validation, habis itu memberikan value proposition, baru bikin produk, baru wujud produknya. Gitu. Jadi ada proses panjang dulu ketika kita memvalidasi pasar. Kalau kita sudah beres dulu di depan, maka jualannya pasti mudah. Bahkan kita cuma tunjukin aja gitu ke market kalau kita punya produk keren, itu pasti kemakan. Tapi yang jadi masalah adalah kadang orang bikin produk dulu, seperti yang disampaikan sama Kang Dewa, baru nyari marketnya. Itu yang jadi masalah, karena dia sudah gambling duluan, dia sudah spekulasi duluan. Jangan-jangan market nggak butuh, tetapi dia tetap maksain untuk jualan ke market. Itu jadi masalah. Kalau kita lihat ya, dari surveinya market majalah Forbes ataupun majalah-majalah Tech in Asia dan lain-lain, ketika mereka meriset startup yang berguguran di fase awal itu apa sih alasannya? Bukan gara-gara tim, bukan gara-gara orang dia nggak punya modal, bukan gara-gara bisnis modelnya, bukan gara-gara hal-hal lain. Alasan satu simpelnya, no market needs. Nggak ada orang yang butuh barangnya. Yeah. Jadi dia cuma berpikir barang itu keren menurut dia aja gitu. Jangan sampai kita juga seperti itu. Jadi yang fase awal itu adalah selalu lakukan market validation di depan. Market validation di depan itu sih. Okay. So kuncinya adalah market validation ya, pastiin pasarnya ada dulu ya. Yeah. Oke, nice. Oke, diskusi kita makin hot. Saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom chat ya. Nah, saya buat teman-teman yang belum submit pertanyaan, boleh ditanyain. Ini mumpung ada semua expert di sini. Nah, saya akan kasih case. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Andi Super. Usahanya bakso dengan nama Super Bakso merupakan usaha yang cukup lama. Alhamdulillah pelanggan dari generasi ke generasi sampai punya cucu. So ini punya bisnis Super Bakso
yang sudah dari generasi ke generasi ya. Tadi bilang sampai cucu, berarti mungkin sudah 3 generasi. Dan di 2 tahun terakhir, selama corona, merubah racikan dengan menghilangkan penyedap rasa. Jadi setelah bertahun-tahun, 2 tahun terakhir, begitu corona, Super Bakso ini merubah racikannya dengan menghilangkan penyedap rasa. Bagaimana cara branding saya untuk kedepannya? Antara membuat branding no MSG atau mengedepankan bakso legend di Wonosobo. Saya mau membuat branding di tahun 2022 melalui digital, Instagram, dan Google Maps. IG kami, Instagram kami adalah Super Bakso Sobo. Nah, ini pertanyaannya menarik, dan saya akan minta para panelis untuk menjawab dari sudut pandang dan background-nya. Jadi Mas Dodi cerita dari, kalau Mas Dodi sekarang jadi konsultannya Super Bakso, akan ngasih saran apa, Kang Dewa akan memberi saran apa, lalu Mas Ipul dan Mas Aris juga akan memberi saran apa untuk Super Bakso. Saya mungkin minta dari Mas Dodi dulu deh. Monggo Mas, apa yang disarankan untuk Super Bakso dengan case-nya seperti ini? Supaya semua audiens juga kita punya kesempatan untuk belajar nih dari case tadi dan pertanyaan dari audiens. Oke, mungkin saya sedikit kasih insight lagi satu, karena tadi ada satu hal yang belum saya sampaikan, menambahkan dan melengkapi apa yang disampaikan oleh Sam Ipul, Kang Dewa, dan Mas Aris, yaitu tentang yang namanya value. Dari tadi kita ngomong value. Apa sih definisi value itu? Coba nih saya teman-teman di sini ya, yang mungkin sudah ikut mentoring saya, ikut kelas saya mungkin paham ini. Oke, apa sih definisi value? Misalnya ada 2 roti ya. Nanti kita korelasikan ke bakso. Ada 2 roti A dan roti B. Ya, roti A dan roti B. Roti A ini bahannya premium, rasanya enak, packagingnya keren banget. Dijual harga 50.000. Kemudian roti yang B ini bahannya biasa, packagingnya biasa, ya otomatis rasanya biasa, dijual 20.000. Ya, roti A 50.000, roti B 20.000. Pertanyaan saya, roti A dan roti B, mana yang punya value lebih tinggi? Roti A atau roti B? Coba teman-teman silakan jawab di kolom chat coba. Oke. Kebanyakan roti A ya, mayoritas. Dan ini jawaban yang sangat standar sekali. Mereka mengatakan seringkali jawabnya adalah roti A yang paling punya value lebih tinggi. Kemudian, pertanyaan saya tambah lagi. Kalau ada orang namanya Budi, dia penghasilannya UMR 2,5 sampai 3 juta per bulan. Dan dia juga sering mengkonsumsi roti. Bagi si Budi, untuk beli roti, itu dia budgetnya cuma 30.000. Jadi, mana value yang lebih tinggi buat si Budi? Nah, jadi roti B. Kok berubah? Kok berubah jawabannya? Kalau ada orang yang namanya Anton, ya, ini ada orang kedua namanya Anton. Dia seorang pengusaha yang mungkin transferan ke rekening pribadinya sebulan rata-rata 100 jutaan lah. 100 jutaan per bulan. Dia punya budget untuk beli roti itu harian tuh mungkin bukan roti ya, jajan harian itu antara 100 sampai 200.000 per hari. Kalau dia mau beli, dan bagi si Anton paling penting adalah kualitas. Mana roti yang punya value lebih tinggi, roti A atau roti B? Silakan teman-teman jawab. Roti C berarti. Nah, kenapa jadi berubah value-nya? Jadi roti A dan roti B ini sekarang saya tanya. Jadi roti A dan roti B mana yang punya value lebih tinggi? Ini experience baru nih Mas. Jadi ini chatnya dari Napa ya? Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan roti A dan roti B mana yang punya value lebih tinggi tanpa melibatkan siapa variabel customer-nya. Nah, seringkali kita mengatakan value itu sama dengan fitur. Itu beda. Fitur roti A lebih bagus daripada roti B, itu benar.
Ya, fitur roti A lebih bagus daripada fitur roti B, itu benar. Tapi belum pasti roti A punya value lebih tinggi daripada roti B. Karena value butuh sudut pandang customer. Karena untuk menentukan value, kita perlu tahu dulu siapa customer-nya. Kalau misalnya nih, ada orang ketiga namanya Cecep. Cecep, dia punya 5 perusahaan yang sudah IPO. Keren kan? Dia pemegang saham tuh, mayoritas, 60%-an semua. 40% dia lepas tuh ke pasar. Dia rekening yang masuk per bulan mungkin sekitar 1 M-an per bulan. Tapi dia punya penyakit diabetes, nggak mau makan roti yang ada glutennya. Mana roti yang punya value lebih tinggi buat si Cecep, roti A atau roti B? Mana coba? Nggak ada. Roti A dan roti B nggak ada yang fit buat si Cecep. Nah, kita tidak bisa melihat value hanya dari fiturnya saja. Ini sudut pandang yang cukup sering, kesalahan cukup terjadi adalah value sama dengan fitur. Ya, menentukan value sama dengan fitur, itu salah besar. Maka kalau kita ngomong design thinking, kita ngomong value proposition design dari bukunya VPD itu, selalu ngebahas sudut pandang pertama adalah kalau design thinking ada tahap pertamanya empati. Kalau di dalam value proposition design itu tahap pertamanya adalah menentukan customer profile. Customer itu nomor satu pasar, nomor satu customer dulu. Kalau kata Dr. Indrawan adalah follow your customer, ikuti itu. Jadi kalau kita mau menentukan value, kita tahu dulu siapa customernya. Nah, termasuk kalau kita korelasikan ke bakso, jadi mana yang pas? Apakah non MSG atau bakso sehat atau bakso apapun? Saya nggak bisa jawab. Sampai saya tahu apa yang dibutuhkan customer. Jangan sampai jangan sampai kita melakukan sebuah inovasi tapi itu malah blunder. Yang namanya fake problem. Saya pernah nangani ke satu klien yang sudah iklan di TVC, ngundang saya untuk nge-review kenapa iklan TVC saya udah pakai bintang terkenal. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu semua. Iklan repetisi terjadi di dalam televisi nasional. Kenapa kok ternyata tidak mendapat sambutan yang cukup bagus di pasar? Ada 2 iklan waktu itu. Masalahnya ternyata apa? Masalah yang disampaikan di iklan itu adalah fake problem. Masalah yang menurut si ownernya itu dirasakan oleh customernya. Tapi ternyata customer, aku nggak punya masalah kok. Contoh sederhana ya, contoh. Saya kasih satu sampel aja biar teman-teman paham di sini. Ini teman-teman yang masih milenial ya, yang usia mungkin milenial dan Gen Z, maksimal usia 35 ya, cobalah. Yang usia maksimal 35 ke bawah ya. Coba jawab, kapan terakhir kali Anda cek kolesterol? Coba Anda cek kolesterol kapan terakhir Anda? Kapan Kang Dewa? Kang Dewa tuh milenial tuh. Bulan lalu sih gue cek. Rutin lah gue. Kalau masih belum nggak pernah, kebanyakan nggak pernah ngecek. Nah, kalau milenial, Gen Z tidak pernah ngecek kolesterol, mereka nggak peduli sama kolesterol. Ngapain kita selesaikan masalah kolesterol mereka? Sedangkan mereka tidak pernah punya masalah terhadap itu gitu. Nah, produk yang tadi saya ceritakan, fake problemnya adalah merasa bahwa milenial membutuhkan solusi karena sering makan makanan gorengan, sering makan makanan bakaran, sering makan makanan bersantan dan lain-lain. Padahal milenial tidak pernah merasakan itu sebagai sebuah masalah besar. Itu yang saya sebut dengan fake problem. Menguatkan apa yang disampaikan Sam Ipul tadi, bahwa pembunuh bisnis nomor 1 adalah no market need. Tidak ada kebutuhan pasarnya. Kita berhalusinasi bahwa seakan-akan customer membutuhkan ini. Bahwa seakan-akan customer tidak mau MSG. Bagi sebagian kecil orang iya. Tapi bagi sebagian yang lain juga, I don't care. Yang penting rasanya enak. Bodoh amat gitu. Bodoh amat, benar. Hajar. Saya suka MSG.
Hujan melipir, makan bakso enak, udah gitu ya. Lapar coy. Lu ngomongin bakso Iya. malam-malam gimana sih? Gitu ya. Oke, nice. Gitu dari saya. Pak Bagus, Ismail. bagus. Oke, keren banget. Makasih Mas Dodi udah meng-highlight spesifik mengenai value dan ini pencerahan yang luar biasa. Oke, so melanjutkan tadi ya pertanyaan tadi tentang super bakso. Kalau dari Kang Dewa, gimana Kang? Ini perusahaan, pertanyaannya dia adalah ini perusahaan, dia usaha baksonya sudah turun-temurun, di 2 tahun terakhir berubah value-nya dan dengan cara ngilangin MSG gitu ya. Terus sekarang bingung gitu ya, mau branding gimana meningkatkan sales-nya juga dengan perubahan ini. Apa menurut Kang Dewa yang harus dilakukan oleh Super Bakso? Ya tadi ya dari sudut pandang brand udah disampaikan sama Mas Dodi. Pada dasarnya kalau kita highlight balik bahwa jual apa yang memang dibutuhkan oleh customer, jual apa yang memang dibutuhkan oleh pasar, bukan jual apa yang sepertinya dibutuhkan customer. Nah, kata tanda kutip dalam kurung sepertinya itu yang seringkali jadi fatal buat teman-teman, gitu ya. Jadi inovasi memang kayaknya egosentris, kayaknya orang butuh gitu kan. Sepertinya orang lagi trennya ke sana tanpa ada riset seperti yang tadi disampaikan sama Sipul gitu. Nah, dari sudut pandang selling tadi ya, kalau saya sebagai seorang pemilik brand itu juga pastinya akan saya lakukan dari segi evaluasi brandingnya gitu. Nah, sekarang dari sudut pandang marketing dan selling ya, kita ngelihat ada yang curhat ke saya dalam kondisi misalkan dia punya restoran, punya rumah makan, nanya gitu ya, Kang, restoran saya sepi, kenapa ya katanya. Nah, ini kita. Nah, ini pelajarannya ya. Pada saat kita nemu sebuah masalah di perusahaan, di bisnis kita gitu kan. Kita nggak boleh yang namanya judgment langsung. Ini masalah yang sering kali terjadi sama kita adalah ketika restoran saya sepi, kenapa ya? Langsung produknya ganti. Kamu kurang promosi katanya. Ini adalah kesalahan fatal. Maka kita butuh yang namanya framework, cara berpikir nih. Gimana cara menganalisanya? Saya akan bertanya kepada orang ini, Mas, mohon maaf nih sebelumnya, emang pernah rame? Ini pertanyaan sangat menusuk, ya, itu seriusan. Menohok ya. Ini sorry tuh saya gitu ya, Anda ngomong restoran saya sepi, emang pernah rame? Gitu. Kalau misalkan jawaban dia rame, saya untuk ngecek berapa banyak traffic yang masuk, berapa banyak leads yang masuk, berapa banyak prospek yang masuk. Kalau misalkan itu jawabannya adalah rame Kang, gitu kan? Oke, good, berarti isunya beres tuh, solve. Checklist, prospek, leads, traffic gak jadi masalah. Pertanyaan kedua saya akan muncul, oke, kalau misalkan rame, berapa banyak yang konversi? Berapa banyak yang dia tuh belanja? Itu dia Mas masalahnya. Cuman rame doang, tapi gila yang datang ternyata dia dipakai untuk nongkrong-nongkrong, teman-temannya, kopdar gitu ya, yang beli cuma berapa orang doang. Atau ada nonton bola bareng, tapi yang lainnya cuman nongkrong duduk-duduk doang tapi gak beli gitu. Oke, kalau misalkan masalahnya itu berarti kita ngukur. Masalahnya bukan di traffic, masalahnya adalah di konversi. Nah ini sudut pandang marketing ukurnya nih. Oh, konversinya yang salah. Kalau bahasa lainnya conversion rate ataupun closing rate-nya. Atau jawabannya misalnya gini, rame Kang, tapi kok kayaknya omset saya mentok ya. Gitu kan. Itu kayaknya sebulan cuma 100 juta gitu ya. Kalau restoran mungkin jatuhnya kalau bakso gitu ya, mungkin ya cuma 30 juta, 40 juta, terus aja tiap bulan kayak gitu. Nah, maka masukan saya akan berbeda nanti. Oke, kalau kayak begitu berarti isunya kamu bukan di traffic, bukan di leads, bukan di prospek, bukan juga di konversi. Masalahnya di mana, Kang? Di average sales. Kalau framework-nya growth hacking tadi di bagian revenue. Berarti kamu menunya kemungkinan besar hanya itu doang. Mungkin awalnya jualan cuma bakso doang, pernah kamu misalkan jualan pangsitnya mungkin? Ya. Gimana cara memperbesar transaksi pangsit? Yang awalnya misalkan dikasih wadah, ngambil satuan, sekarang diplastikin. Sekali buka, yang awalnya satuan ngambil 1.000, diplastikin, dibuka langsung 3.000. Kan jadi meningkatkan omset average sales. Misalkan awalnya minuman, cuma berapa, sekarang harus kasih minuman apa gitu. Kayak kemarin, saya makan bakso kemarin pada saat di jalan-jalan di Bandung gitu ya, waktu di Bandung sama istri sama anak tuh. Nah, baksonya BMK, tahu lah mungkin teman-teman BMK ya, bakso Malang Karapitan gitu ya. Ini saya sebut mereknya supaya teman-teman bayang. Nah, saya masuk, yang menarik adalah pas di dalam saya gak pesan bakso itu. Saya gak pesan bakso, anak saya gak pesan bakso, istri saya gak pesan bakso. Kita pesan semuanya pesannya ayam. Teman-teman kebayang nggak? Seandainya brand barusan itu tidak menjual menu lain, mungkin bisa jadi saya gak jadi beli. Udah beli keluar gitu kan. Tapi karena dia menjual variabel lain, gitu ya, dimensi produk yang lain, dengan misalkan ada mie ayam, ada apa, menjadi opsi buat audiens ataupun market untuk milih yang lain. Yang nanti kalau udah bicara optimasi itu nanti teman-teman ya kalau di restoran tuh produk recommended,
yang memang best seller hari ini misalkan, apa itu bisa dioptimasi lah di bagian itu. Itu untuk mau ngelihat masalah di average sales. Atau misalkan curhatnya dia gini, rame Kang, cuman itu dulu ya, sekarang kok jadi sepi. Nah, ini kan berarti repeat order. Oke, kita analisa, trafficnya nggak masalah, rame, konversi tinggi, conversion tinggi, repeat order nih, retention yang kurang. Nah, di retention banyak yang dicek. Salah satunya adalah perubahan dari segi brandnya tuh, ya. Oh, oke, ternyata dia masuk kok mengubah gitu jadi OSG. Tapi sebenarnya gini, kalau Anda sebelumnya punya basis audiens ataupun market yang banyak, gampang. Berarti kan udah ada pelanggan loyal. Dia mungkin nggak jadi isu lagi tentang campaign, narasi ataupun angle MSG karena dia udah pernah nyoba makan di situ dan enak gitu. Ya. Nah, kalau masalahnya di sini mungkin ya yang diubah adalah servicesnya, brandingnya, gitu kan. Terus hal-hal memang perintilan kecil yang elemen tadi yang disampaikan sama Mas Aris di bagian customer experience gitu ya, agar mereka balik lagi. Yang sama gini, seringkali juga kita menemukan makanannya enak. Cuman pas kita ke toilet, di toiletnya kotor. Gara-gara toilet, gue gak malas balik lagi. Kalau minjem istilahnya anak-anak flywheel, gitu kan, Mas Aris sama Mas Ipul, di bagian frictionnya. Berarti ini jangan sampai terjadi nih. Gimana nih supaya itu tidak terjadi, bikin orang kecewa kan? Nah itu di bagian repeat order dijagain gitu. Nah ini yang perlu dianalisa Mas. Makanya saya gak bisa ngasih solusi langsung dalam arti, Mas iklanin aja. Bisa jadi bukan masalah iklan, bukan masalah leads. Masalahnya ada di repeat order. Di repeat order bagi di bagian apa tuh treatmentnya? Oh bukan di situ, berarti di bagian average sales-nya Mas. Itu Mas 4 framework yang bisa dianalisa supaya nanti pada saat kedepannya gitu ya baksonya makin laris lagi. Wah, mantap. Makasih banyak Kang Dewa. Ini saya mau bacain satu statement nih di kolom chat yang mungkin teman-teman semua sepakat dari Pak Akhyar. Statementnya jadi pengen bakso. Ya, oke. So kita masih ngomongin case-nya Super Bakso. Terakhir dari Mas Aris dan Mas Ipul. Gimana Mas dengan case-nya Super Bakso tadi di Wonosobo? Iya. Kalau saya lihatnya gini ya, sama seperti Kang Dewa, Mas Dodi, jadi memang kita harus betul-betul berempati sekali lagi berempati dengan customer kita. Apakah customer kita itu betul-betul membutuhkan perubahan itu ya. Jadi kita jangan selfish, kita jangan sakarpi dewi orang Jawa bilang, tapi kita harus betul mengikuti keinginan customer. Nah kalau tadi dibilang bahwa bakso ini udah legend, udah lama generasi, berarti memang bakso ini sudah market fit banget. Dengan market fit-nya adalah dengan MSG gitu ya. Nah kalau tadi owner pengen berinovasi gitu ya, pengen berinovasi non MSG, bisa berinovasi, saya boleh bisa, tapi jangan langsung membuat sebuah perubahan yang radikal. Kalau kemarin ikut Adobe itu di testing dulu gitu ya, jadikan sebuah menu khusus yang memang ini bakso menu khusus non MSG. Nah kita lihat tuh dari MSG sama non MSG itu kira-kira pasarnya itu pilih yang mana gitu ya. Kalau ternyata pasar lebih milih yang MSG ya gimana lagi ya, kita follow your customer gitu ya. Nah itu lebih aman sebelum tiba-tiba membuat sebuah perubahan yang sangat radikal. Nah sebenarnya gini, sama seperti sampaikan Mas Dodi, jangan sampai inovasi yang kita lakukan ini menjadi sebuah inovasi yang blunder. Makanya teman-teman memang saya saranin ya, kalau memang buat inovasi jangan langsung, tapi betul-betul punya tools gitu ya, entah itu pakai design thinking atau value proposition atau pakai lean canvas gitu ya. Itu ada tools yang memang memandu gitu. Nah ketika kita tahu customer kita itu memang menginginkan perubahan ini ya kita gitu. Padahal sebenarnya inovasi itu nggak cuman produk ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi baksonya tadi itu, kalau ini saya juga gara-gara Mas Dodi lagi nih ya. Aku belum pernah ditawani sama Mas Dodi itu mantai di tengah kota gitu ya. Cuma nonton aja tuh Mas Dodi mantai di tengah kota gitu di Semarang gitu. Mungkin Pak Ismail pernah ke sana nggak ya, restoran yang kayak pantai tapi di tengah kota. Nah, bisa jadi ya value yang kita bangun, experience yang kita bangun itu bukan di produknya, tapi di tempatnya, ya tapi di pelayanannya, di servisnya dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman kuliner, saran saya coba cek Haidilao itu perusahaan kuliner nomor 1 di Asia ya, punya Zhang Yang, orang terkaya di Singapura ya. Itu Haidilao itu betul-betul brand yang sangat berinovasi di dalam servis tuh, hampir tiap bulan tuh punya inovasi. Yang terakhir itu waktu rame-ramenya Squid Game ya, itu setiap pelanggan yang ada itu dikasih
roti yang gulali yang bentuk payung, bentuk kotak gitu ya, dan dikasih kuis di situ. Kalau bisa bisa melepaskan tadi itu, maka dia dapat hadiah tertentu gitu. Dan setiap orang customer yang mendapatkan kue itu rata-rata mereka itu posting, wah ini kayak di film Squid Game gitu ya, mereka foto, mereka posting. Nah, ketika mereka posting, mereka otomatis menjadi promotor, mereka menjadi marketernya gitu. Jadi teman-teman kalau berinovasi hati-hati jangan blunder ya. Kalau pakai teorinya yang sampai sering masih butuh ya, yang teori crossing the chasm ya, melompat jurang ya, early adopter dulu lah, dicobain dulu gitu ya. Terima atau enggak, kalau enggak ya udah nggak usah baper, nggak usah diterusin, nggak usah dilanjutin, kita bisa berinovasi di tempat yang lain. Itu saya Pak Ismail. Jadi saran saya menu dulu ya, jangan langsung mengubah brand langsung gitu. Oke, good. Makasih Mas Aris. Terakhir dari Mas Ipul, gimana Mas? Super bakso. Oh iya, tadi yang dijelasin oleh Mas Dodi, Kang Dewa, sama Mas Haris sudah lengkap banget ya. Cuman ngingetin aja memang seperti yang disampaikan oleh Warren Buffett itu. Intinya gini, don't test the depth of the river with your both feet while taking risks. Maksudnya, ketika kita mau ngetes kedalaman sebuah sungai, jangan langsung dengan dua kaki. Intinya itu akan sangat beresiko sekali ketika kita langsung narik MSG, merevolusi sebuah produk baru, kemudian langsung dijadiin produk andalan. Itu legend sudah lama. Kalau aku sendiri lebih seneng warung-warung pinggir jalan, terus yang kadang nyucinya kadang jeblok gitu. Nggak tahu ya, ada rasa khusus gitu aja sih. Aneh gitu ya. MSG itu memang punya cita rasa sendiri. Ketika itu ditarik, itu pasti akan memberikan rasa yang berbeda. Experience-nya pasti beda. Kalau misalnya kita mau menciptakan sebuah produk baru, selain satu tadi yang misalnya saya tekankan adalah selalu lakukan market validation. Yang kedua adalah jangan langsung lakukan dengan skala yang besar. Kecil dulu, seperti yang disampaikan Mas Haris, Mas Dodi. Lakukan kecil dulu, tes dulu, bahkan mungkin varian produk kalau memungkinkan. Karena aku yakin orang yang concern dengan health, dengan orang yang nggak ngurusi seperti itu segmen marketnya jelas beda. Ukuran sosial ekonomi statusnya sudah beda itu. Itu kalau yang umumnya ya, ini yang concern dengan seperti itu biasanya menengah atas dan premium. Tapi kalau yang hajar bleh itu biasanya market menengah gitu. Bahkan orang-orang menengah atas pun kadang cheating juga dengan itu, tapi dia cheating. Jadi intinya adalah jangan terlalu mengambil resiko dengan langsung merombak total secara radikal menunya, tapi lakukan yang seperti biasa, kita bisa tes dengan skala-skala lebih kecil itu aja, buat validasi. Ya itu Pak Ismail. Good. Terima kasih banyak Mas Ipul. Jadi sarannya kalau dari Mas Ipul adalah market validation-nya ya. Jadi kan sekarang udah ngerubah dari yang resep lama, jadi sekarang jadi non-MSG. Sudah lewati fase validasi market yang tepat. Oke, menarik banget nih. Ini ada banyak banget pertanyaan serupa dari brand-brand atau dari pengusaha-pengusaha. Kapan lagi kan bisa di-review langsung ya, bisa dikasih dapat saran langsung dari expert-expert seperti pembicara kita malam ini. Saya mungkin izin bacakan satu lagi. Ini ada case yang menarik. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini dari Herlambang dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan narasumber. Mas Narsum, kami asal Lombok, NTB. Produk kami adalah palm sugar dengan merek Palm Aren. Suatu produk yang tidak semua orang di negeri ini pakai gula aren kristal sebagai pemanis utama. Nah, ini produknya unik ya. Nah, menurut Narsum, bagaimana menjaga dan membuat customer tetap loyal ke kita, serta meningkatkan niat membeli dari customer kepada produk kami. Di mana kita hidup di era keterbukaan informasi, di mana produk tidak melulu yang jadi utama, tapi promosi dan service excellent juga perlu diperhatikan. Oke, so ini produknya unik.
namanya palm aren. Ya di marketnya mungkin niche banget ya. Mereka-mereka yang pakai gula aren kristal sebagai pemanis utama. Nah, challenge-nya adalah mungkin yang bisa kita solve di sini. Ini produknya marketnya niche, lalu ingin memperbesar pasar. Apa yang sebaiknya dilakukan? Saya mulai dari Mas Aris dulu, lalu nanti ke Mas Ipul, Kang Dewa, dan terakhir nanti sama Mas Dedi. Silakan, Mas Aris. Ini produknya unik, ya, produknya unik. Lalu inginnya tahun depan bisa memperbesar market. Ya, kalau saya ingin Apa sarannya? Kata-katanya Pak Yuswo itu collaboration ya. Kalau bahasa yang sering kami sama Mas Ipul lakukan itu cross marketing atau induksi marketing gitu. Jadi barang tadi unik ya, barang tadi unik. Kalau dia berdiri sendiri, ini menjadi niche-nya semakin kecil gitu ya. Kita ini sulit banget masalah produk ini. Tetapi ketika produk ini kemudian disatuin sama produk yang memang mainstream dan kemudian menjadi sebuah produk yang dengan experience yang berbeda, umpamanya nih yang menarik apa maunya susu gitu ya. Ya udah di konten-konten marketingnya umpamanya ternyata susu kalau dicampur gula tadi itu menjadi sesuatu yang wow, maka menikmat susu ya dia akan mencoba untuk menambahkan gula tadi itu. Jadi ketika kita punya produk yang sangat unik itu saran saya lebih enak adalah kita mengkomunikasikan ya, membuat story-nya bahwa produk ini harus digandeng di cross marketingkan dengan produk yang memang lebih mainstream ya, lebih diterima oleh market. Itu lebih enak gitu. Itu lebih enak. Saya juga pernah ya. Jadi kalau mencoba sesuatu yang aku sukai, terus kemudian ditambahin apa gitu, jangan-jangan dia enak. Nah, itu tinggal kemudian teman-teman bikin story-nya. Tapi ketika nanti produk tadi itu kecampur tadi itu kemudian diminum rasanya memang kemudian kayak B aja ya. Ya, apapun komunikasi yang Anda bangun, story yang Anda bangun, ya itu ya akhirnya nggak apa-apa. Tapi ternyata produk tadi itu membuat benda yang lain atau produk yang lain itu menjadi spesial, itu enak untuk bikin story-nya enak gitu ya, mengkomunikasinya itu enak. Itu aja sih Pak Ismail mungkin. Oke, good. So kolaborasinya harus jadi produk yang wow ya. Wow ya. Kalau nggak wow ya sama aja. Oke. Cool, ini ide bagus. Mau besarin market ya, mau memperbesar market, maka salah satu sarannya tadi kolaborasi. Mas Ipul, apa sarannya Mas? Ini produknya palm aren itu palm sugar dan pingin memperbesar market mereka di tahun 2022. Ya, jadi pertama kita cek dulu ya, kenapa ini niche, kenapa ini benar-benar segmented. Apakah segmented memang gara-gara orang belum teredukasi dengan value produk ini, atau memang segmented ya memang yang suka produk itu orang-orang tertentu aja. Nanti cara mainnya beda. Kalau memang problemnya adalah orang belum teredukasi dengan value dari gula aren gitu, berarti yang dikejarin adalah komunikasinya. Bagaimana kita bikin konten-konten yang mengedukasi market, bahkan mungkin bikin makanan, minuman, cemilan yang kita trendingkan. Kalau dulu kan sempat ada kayak apa ya, es Palmilo, bikin semacam itu yang melibatkan gula aren, atau mungkin kopi-kopi kekinian gitu ya yang melibatkan gula aren. Nah, itu akan mendrive konsumsi di situ. Tapi ini, kalau memang itu hanya segmen tertentu yang menyukai gula aren, berarti skill up-nya adalah cari segmen market yang memiliki tipikal kurang lebih sama dengan buyer persona yang menyukai produk kita tadi. Bisa jadi dia nggak di tempat kita, katakanlah adanya selama ini mainnya di Mataram gitu ya. Oke, berarti harus loncat nih, tes dulu, mungkin di sekitarnya dulu ya, di Bali deh, cek dulu. Habis itu loncat pindah ke daerah lain gitu. Nah, kalau yang pertama tadi kita main di lokasi yang sama aja masih bisa, tinggal mainkan edukasinya. Kalau yang kedua harus cari teritori baru, expand. Tetapi mencari buyer persona yang tepat sama
dengan orang yang menyukai produk kita tadi. Nah, itu sih tipsnya. Oke, cool. Nah, masukan luar biasa dari Mas Ipul dan Mas Aris. Sebelum saya lanjut ke Kang Dewa ya, ini ada statement, ada pertanyaan yang lucu nih. Gara-gara saya jadi hostnya. Evapora dibeli Pak Ismail ya? Waduh. Ya, Ini. Amin. Ada uang dengar ini habis ini ya, ada uang dengar. Ini ada kebagian prem, jangan lupa jatah preman. Jatah prem ya. Evapora dibeli Pak Ismail ya, gitu. Gara-gara saya jadi hostnya, saya kudeta hari ini. Oke, kita masuk ke Kang Dewa. Kang, ini produk-produk niche, Kang. Produknya niche, terus mau memperbesar market, Kang. Kira-kira dari sudut pandang Kang Dewa, apa yang sebaiknya bisa dilakukan? Ya, ini saya lagi lihat akun Instagramnya ya, palmarensugar.id kan, yang di Lombok itu kan. Iya, betul. Saya lihat produknya memang apa namanya, ya itulah ya, memang gula arennya itu. Kalau saya malah gini, kalau saya jadi saya jadi yang nanya barusan, mungkin saya akan geser bisnis model. Yang mungkin awalnya adalah Anda menjuali pembeli, ya, saya akan menjuali penjual. Sudah dipahami nggak? Jualin penjual, bukan jualin pembeli. Ini gue nggak? Jadi gini, tadi yang kata ini adalah B2B sebuah, gitu ya. Ya jadi B2B, jadinya B2B. Karena kalau misalkan hanya sekedar produk itu doang gitu ya, seperti yang tadi sama Mas Aris sampaikan sama Mas Ipul, itu akan sangat challenging. Dan kita akan bayangin loh, segede itu ya produknya saya lihat segede itu. Misalkan saya ini sebagai rumah tangga gitu ya, beli itu untuk di rumah. Ya, buat apa juga gitu di titik saya nih. Ngapain gitu kan. Tapi beda ketika misalkan itu yang melakukannya industri gitu ya. Misalkan tadi kalau ranah kopi, misalkan mana menu khusus jadi kopi, ada yang jadi cemilan, makanan apa segala macam, jadi industri. Jadi saya akan switch awalnya B2C jadi B2B dengan cara menjuali penjual bukan pembelinya gitu. Kalau saya, kenapa? Karena di situ lebih prospek dan sekali dapat langsung banyak. Ya, tinggal dikasih tahu bahwa bedanya Anda sama yang lain apa, itu aja sih tambahannya. Mungkin mirip ini kali Kang Dewa ya, gimana caranya Oreo memperbesar marketnya dengan kolaborasi dan menjual itu ke B2B. Jualin aja Oreo ke yang jualan es krim, biar jualan es krim rasa Oreo ke yang bikin kue, jadi ada kue rasa Oreo. Gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Nyambung dengan tadi ya, kolaborasi, terus ya tadi ke B2B, nggak harus B2C langsung ke customer, tapi ke B2B yang mungkin B2B itu bisa meng-create sebuah co-product jadinya kan, ya kue rasa palm aren, mungkin minuman rasa palm aren, susu rasa palm aren, dan seterusnya. Betul. Oke, makasih banyak Kang. Yang terakhir kita ke Mas Dodi. Gimana Mas? Dari sudut pandang pakar branding, ini marketnya niche banget, terus mereka berencana atau mencari cara bagaimana caranya memperbesar marketnya mereka di tahun 2022. Apa yang Mas Dodi lakukan kalau Mas Dodi jadi CEO-nya Palmaren deh? Oke, ini saya ke bagian yang paling akhir sudah disebutin semua. Saya mau ngomong apa lagi coba? Saya udah kepikiran. Tadi saya mau ngejawab yang pertama, lakukan edukasi. Udah jawab sama Sam Ipul. B2B udah jawab sama Kang Dewa. Terus saya mau ngomong apa lagi gitu ya. Tapi coba saya tambahin sedikit aja lah. Tambahin sedikit ya. Yang pertama memang edukasi gitu. Karena pasar gula aren saya nggak tahu ya seberapa besar pasarnya kalau memang itu menjadi switching dari gula pasir ke gula merah ke gula aren itu. Nah, proses switching ke customer end user ya, kita mau end user, proses switching itu kan perlu adanya sebuah edukasi bahwa ini pemanis yang jauh lebih baik, jauh lebih besar benefitnya daripada gula pasir biasa. Itu satu. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah distribusi. Ya, distribusi. Ya, edukasi itu kan kalau di branding journey Nemawe itu yang saya punya itu step keempat tuh, melakukan komunikasi. Tujuannya apa? Untuk mengubah persepsi customer dari tidak butuh menjadi merasa butuh dengan produk ini. Kemudian kalau mereka sudah merasa butuh, ini mereka pasti nanya, saya bisa beli di mana? Maka butuh step yang berikutnya, yaitu tentang jalur distribusi. Kalau itu ternyata pembeliannya cukup susah, artinya definisi susah adalah hanya untuk
ngebeli gula, saya harus nunggu sekian hari. Mungkin di awal-awal mungkin mau karena rasa penasaran dan lain-lain. Tapi untuk pembelian berikutnya, saya nggak yakin mereka masih mau melakukan pembelian itu via online. Kenapa? Karena itu bakal kembali ke habit lamanya lagi. Yaudah pakai gula pasir yang ada dulu aja deh. Ya, itu kan tentang jalur distribusi ya, yang ke-6. Kalau yang ke-6 maksudnya di branding journey Nemawe, tapi kita tadi yang pertama brand communication, mengubah persepsi orang yang tadinya tidak butuh merasa menjadi butuh. Yang kedua, kalau sudah merasa butuh, permudah customer membeli dengan memperluas saluran distribusi kita. Jangan sampai kita yang melakukan edukasi tapi belinya dari kompetitor gara-gara kompetitor lebih dekat ke dia gitu. Oke. Nah, saya sering mengatakan begini, antara marketing dan selling itu distribution channel ya. Antara marketing dan selling itu seperti dua sayap burung. Jangan sampai kita kuat di marketing, kuat membangun persepsi, tapi lemah di dalam membangun saluran distribusi. Oh, customer-nya udah pengen ini produk, ternyata susah diakses. Susah didapatkan itu produk. Akhirnya customer udah pengen beli dan nggak ada produknya. Yaudah, palem apa aja deh. Yang penting ada hari ini dan saya pengen. Nah, itu jangan sampai terjadi. Gimana caranya supaya jangan sampai itu terjadi? Saya sering menggunakan sebuah formula yang sering saya sampaikan di kelas-kelas saya. Itu namanya rule of 7. Apa itu rule of 7? Kita lokalisir wilayahnya. Contoh misalnya nih, kita mau mengedukasi Semarang ya. Kita mau mengedukasi wilayah Semarang. Pokoknya wilayah Semarang dulu deh yang mau saya edukasi supaya orang berpindah dari gula pasir ke gula putih. Proses edukasi jalan lokal ada di Semarang aja. Jangan kota lain, nggak usah kota lain. Kita ngomong Semarang dulu. Kenapa? Karena kita butuh meluaskan juga tentang jalur distribusinya juga. Jangan sampai di wilayah Semarang sudah ada edukasi yang cukup kuat, ternyata barang susah didapatkan. Sehingga Anda perlu meratakan jalur distribusi di wilayah kota Semarang. Karena untuk membangun jalur distribusi ini juga itu juga satu problem yang enggak murah juga biayanya gitu. Maka saya sering lokalisir wilayahnya. Kalau kita mampunya menangani distribusi bukan di level nasional, ya kita jangan pakai media nasional untuk melakukan itu. Kita pakai media lokal aja gitu. Kita jangan memaksakan diri. Terus kemudian mungkin yang sering jadi isu adalah brand saya pengen top of mind. Brand saya pengen ada di pikiran customer nomor 1. Nah, bisa nggak UKM melakukan itu? Bisa. Bisa-bisa aja. Itu menjadi susah. Untuk menjadi top of mind menjadi susah karena parameter top of mind kita top of mind seluruh Indonesia. Harusnya kan nggak begitu. Kita punya top of mind, misalnya gini, saya pengen top of mind. Contoh di Nema ya. Kita punya goal untuk menjadi top of mind. Top of mind di mana? Top of mind di 25.000 member saya. Di 25.000 UKM. Dari mana 25.000 ini? Ya saya punya database, itu saya retargeting iklan Facebook Ads setiap hari. Itu 25.000 UKM itu saya kasih WhatsApp blasting seminggu sekali. Itu kalau diukur tahun depan, itu saya bakal top of mind. Asik. Jadi kita jangan lupa ya penyumbang traffic terbesar ya Pak. Affiliate terbesar siapa Mas Dewa? Lanjut. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa untuk top of mind di seluruh Indonesia. Ini salah satu parameter yang kalau kita ngomong top of mind-nya misalnya brand-brand nasional, Buah Vita kek, Sunlight kek, Pepsodent kek, itu nggak terkejar untuk teman-teman UKM. Maka kalau kita pengen top of mind, membangun persepsi, lokalisir tuh wilayahnya. Jangan kita berpikir untuk top of mind seluruh Indonesia. Untuk di awal-awal ketika kita ingin membangun brand dengan biaya yang cukup hemat. Gitu, Pak Ismail. Silakan. Very nice, Pak. Very well addressed problemnya. Mudah-mudahan bisa membantu Pak Aren untuk menumbuhkan bisnisnya ya, setelah dengar paparan dari bapak-bapak expert di sini. Yang menarik di kolom chat kita jadi banyak yang ternyata beberapa ikut memberi ide, termasuk ada yang jualan gula aren juga, ada yang bilang bahkan di rumahnya gula aren itu jadi pemanis utama. Dan yang menarik, ada Ibu Farah Lestari,
saya jual kue rasa gula palm. Namanya Palm Cheese. Alhamdulillah jadi kue favoritnya bule-bule kalau bazar. Barangkali kita bisa kolaborasi, Pak. Nah, saya udah reply chatnya Ibu Faras Lestari dengan Instagramnya Palm Aren tadi, mudah-mudahan bisa kolaborasi. Dan hari ini saya nggak minta komisi, tenang aja. Besok jadinya. Oke, besok ya. Hari ini Karena nggak. kemalaman, kan hari ini kemalaman. Kalau saya sih pemanis di rumah saya cuma satu. Istri saya aja nggak ada yang lain sih saya. Ini pencitraan. Iya, iya. Pencitraan. Setelah Itu di rumahnya, dibombardir tadi. di rumah yang lain. Oke, so ini pembicaraan yang luar biasa menarik kalau kita ngomongin branding, marketing, selling, ini topik yang nggak akan ada habisnya. Rasanya kalau dibahas dalam waktu 2 jam nggak akan cukup. 2 hari mungkin itu pun juga nggak cukup. So saya sebelum kita sampai di penghujung acara, saya mungkin ingin highlight beberapa hal. Tadi semua speakers memberi insight yang menarik ya, mulai dari customer experience, mulai dari bagaimana melakukan market validation, bagaimana membangun fundamental, baik itu di branding, termasuk Kang Dewa juga address beberapa hal bagaimana memilih channel. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup supaya teman-teman hari ini yang join bisa mendapatkan sesuatu yang meaningful, ya. Kita mesti selalu yakin bahwa setiap company besar ataupun kecil selalu merasa resources-nya terbatas, ya. Perusahaan saya ketemu perusahaan-perusahaan besar juga selalu, aduh Pak, modal saya kurang, padahal asetnya udah di atas 1T gitu. Jadi by default resources is always limited, regardless how big is your company. Itu prinsip. Nah, melihat kondisi UKM kita bisa memperkirakan bagaimana resources-nya. Biasanya CEO-nya tuh Chief Everything Officer, ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Maka saya rasa saya akan minta masing-masing panelis ya, masing-masing expert di sini, kalau ada satu hal, kan ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, tapi nggak mungkin rasanya untuk semuanya bisa dilakukan. Kalau ada satu hal saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki revenue bisnis kita di tahun 2022, kira-kira apa? Masing-masing boleh punya jawaban yang beda-beda. Saya mulai dari Mas Dodi dulu deh. Oke, itu pilihan yang tepat sekali memulai dari saya supaya yang lain nanti bingung lah, nanti paling akhir bingung dia. Karena bisa saya jadi nggak adil kejawab dong. itu. Sebagai host harus adil. Banyak satu ya. Iya. Tapi satu ya. Jadi kalau ada satu hal, kan ada begitu banyak yang kira-kira bisa dilakukan untuk memperbaiki sales kita supaya eksponensial di 2022. Kira-kira kalau menurut Mas Dodi, satu hal itu apa Mas yang harus dilakukan atau strategi apa yang harus diimplementasi oleh teman-teman yang hari ini join supaya salesnya mereka bisa eksponensial? Oke. Satu loh ya, satu. Satu, oke. Manajemen waktu. Itu aja. Why? Kenapa? Kenapa itu penting ya? Karena kalau kita berbicara tadi kasusnya adalah Chief Everything Officer, bahwa kita masih melakukan itu semua sendiri. Dan ketika kita melihat banyak IG Live, banyak Zoom webinar seperti ini, pasti banyak insight-insight yang berkeliaran di situ. Ada ratusan ide baru, ribuan ide baru di situ muncul. Nah, tapi kita selalu kehabisan waktu. Dari mana kita mau mengeksekusinya? Harus gimana saya memulainya? Karena saya malam ini kita melakukan webinar, besok saya masih ketemu sama tagihan supplier gitu. Kayaknya indah-indah semua yang kita ceritain di sini. Tapi besok saya ketemu lagi sama masalah operasional. Saya besok lagi ketemu sama tim yang mau resign. Saya besok ketemu lagi sama rekrutmen karyawan baru. Saya besok ketemu lagi sama tagihan supplier. Banyak hal yang kita urus. Maka solusinya adalah manajemen waktu. Sebetulnya nggak ada sih namanya manajemen waktu. Waktu nggak bisa diatur. Yang kita bisa atur adalah diri kita, cara pakai waktunya. Maka setiap malam luangkanlah waktu 1 jam. Ya, teman-teman ya, tiap malam luangkanlah waktu 1 jam. Untuk apa? Menyusun jadwal besok Anda mau ngapain. Itu sebetulnya sederhana banget ya. Tapi itu saya nggak yakin itu mudah dilakukan. Padahal itu sangat mudah sekali. Nggak perlu skill tambahan baru, nggak perlu sekolah baru, nggak perlu workshop baru. Anda hanya berkomitmen, berdisiplin, melakukan setiap malam 1 jam. Terus apa yang mau Anda jadwalkan? Pertanyaan seperti itu. Oke. Saya sering kemarin saya sempat bahas ini di IG post saya.
Dari 9 to 5, dari 9 sampai jam 5 sore, Anda lakukan kegiatan operasional seperti biasa. Anda padamkanlah kebakaran, padamkanlah masalah jam-jam itu. Kenapa? Karena itu jam operasional bisnis Anda. Tapi di luar itu, luangkanlah waktu 1 jam lagi. Jam 6 kayak, jam 7 kayak, jam 8 kayak, saya nggak tahu. Kegiatan-kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Apa itu? Banyak, tergantung bisnis Anda masing-masing. Contohnya bikin konten, contohnya nyusun SOP, itu penting tapi nggak mendesak, nggak harus hari ini juga diselesaikan. Beda yang jam 9 sampai jam 5, itu memang harus penting dan wajib dan mendesak, wajib diselesaikan di jam itu. Gitu Pak Ismail. Good. Oke. So, kunci utama kalau satu hal yang harus dilakukan sama teman-teman pengusaha malam ini, saran dari Mas Dodi adalah manajemen waktu. Saya sepakat banget. Saya pernah mendengar sebuah statement, ada research gitu ya terhadap ini research, dan researcher ini bertanya sama Warren Buffett ketika dia harus memilih perusahaan mana sih yang harus diinvest gitu ya. Salah satu kriteria yang digunakan oleh Warren Buffett yang membuat investasinya di rata-rata melejit adalah melihat integriti si CEO atau ownernya. Ketika ditanya, integriti itu apa sih? Integriti itu adalah saying no to a lot of things, berkata tidak pada banyak hal. Kita nggak akan bisa berkata tidak pada banyak hal kalau kita nggak bisa memanage waktu, slotnya nggak jelas gitu ya. Oke, thank you Mas Dodi. Kita sekarang masuk ke Mas Ipul. Mas Ipul apa Mas? Satu aja. Pahami lebih customer Anda. Jadi terlihat simple sih, tapi itu complicated banget. Kita nggak perlu mikirin sesuatu yang rumit. Lihat aja database kita selama ini. Selama setahun, 2 tahun belakangan ini, yang paling sering beli dari kita itu siapa sih? Cari insight di situ. Itu profile bener-bener orangnya. Nah, itu adalah pijakan scale up kita. Jadi sebenarnya bisnis kita itu fit dengan orang-orang seperti ini. Mereka adalah high value customer kita. Dari situ, kita bisa cari orang serupa atau melibatkan mereka untuk menarik circle mereka jadi customer kita. Oke, itu aja sih, Pak Ismail. Oke, insightful. Jadi, pahami customer lebih dalam ya, Mas Ipul ya? Ya. Good. Oke, berikutnya Mas Aris. Aduh, ini karena dikasih jatahnya harus jawab satu, jadi kayaknya semua pada mikir-mikir, jangan sampai sama. Tapi gue terakhir ikutin mereka semua gitu aja. Silakan Mas Aris. Ya, sebelum saya jawab, mohon maaf nih, sebagai foundernya Evapora, saya akan jawab pertanyaan tadi. Apakah Evapora sudah dibeli sama Pak Ismail? Itu juga Ini Anda merasa terancam atau gimana nih? Ini beberapa komen di chat soalnya bilangnya minta gitu loh. Kalau bisa berikutnya Mas Muhammad aja yang jadi hostnya gitu ya. Wah, Anda berdua, founder. Mas Aris mahal loh bayar Simon Sinek. Terus kita Simon Sinek nih. Monggo. Yang pertama, insya Allah mudah-mudahan kita mohon doanya, mudah-mudahan menjadi kolaborasi ya antara Zaid dan Evapora, kolaborasi yang penuh dengan cinta gitu ya. Amin. Saya sampaikan bahwa sangat saya sebagai dan Mas Ibu sangat insecure ya ketika dapat host yang selevel Muhammad Ismail. Ini membuat kami jadi setelah event Zahir ini kayaknya wah bisa juga nih Pak Ismail kita culik Mas Ibu ya gantiin kita. Potong invoice. Potong invoice ya. Ini namanya kolaborasi ya. Monggo Mas Arif. Satu aja. Ya. Satu aja. Jadilah Anda menjadi orang yang kalau bisa itu lebih baik, tapi kalau bisa lagi itu jauh lebih baik kepada customer Anda gitu. Ya, jadi kalau saya ingat sebuah hadis ya bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Customer itu tamu kita dan mereka itu jauh lebih berhak untuk kemudian kita muliakan ya, kita berikan sesuatu yang lebih ya. Jadi ibaratnya gini, di flywheel itu teman-teman nepatin janji aja itu udah bagus ya, tapi itu nggak cukup gitu. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang berkata jujur, pedagang yang jujur itu mereka akan dibagikan kelak di hari kiamat itu bersama dengan para syuhada, wasyodikin dan sebagainya.
Nah, apalagi kalau kita bisa memberikan value yang lebih kepada customer kita gitu. Kita janjiin 8, terus kemudian kita deliver 9 atau 10. Jadi jangan sampai kita over promise marketing, jangan sampai kita itu omongan kita itu lebih daripada apa yang kita deliver, dan pastikan teman-teman ya semakin lebih baik kepada customer kita. Siapapun customer kita, beyond expectation, beri mereka itu sesuatu yang lebih di atas ekspektasi mereka gitu. Maka mereka akan mendapatkan customer experience. Dan kalau kita lihat dalam perspektif keimanan bahwa setiap kebaikan itu insya Allah akan berbalas kebaikan, dan customer mulai berpikirlah mulai malam ini ya, kebaikan apa yang akan saya berikan lebih daripada sebelumnya kepada customer kita. Itu Pak Ismail. Wow, memang ini pasangan yang hebat banget. Berarti ini memang nggak boleh diganti. Mas Ipul bilang memahami customer lebih jauh, yang Mas Aris harus memberi lebih kepada, memberi value lebih kepada customer gitu ya. Dan itu insya Allah keberkahannya berkali-kali lipat gitu ya, beyond money gitu ya. Udah di luar uang lah, uang itu udah impact. Insya Allah kalau berkah, menepati janji-janji brandnya, bahkan memberi value yang lebih, in return itu dapat semuanya, dapat kebahagiaan, ketentraman, rezekinya berkah, customernya makin banyak ya Kak. Word of mouth Dapat jalan promotor. dan seterusnya. Iya. Oke, yang terakhir Kang Dewa, satu aja tapi nggak boleh sama yang lain ya. Jadi nggak boleh ikutin kata mereka semua gitu, nggak boleh gitu. Satu aja. Anda ini ya. Oke ya. Jadi kalau tadi di sesi saya sharing, mungkin teman-teman juga udah nangkep ya tentang pentingnya growth hacking di era digital, terutama menangkap semua ketidakpastian di muka bumi ini ya dengan segala macam perubahannya. Nah, mungkin untuk pesan penutup di sesi kita malam ini dari saya ya tadi ya tentang pentingnya kita collabs ataupun kolaborasi. Jadi quote yang sering saya sampaikan, collabs or collapse. Jadi di 2022 monggo lakukan kolaborasi sebanyak mungkin, semasif mungkin. Di tahun 2021 ini saya pribadi banyak kolaborasi dengan tim Evapora, dengan Mas Aris dan Mas Ipul gitu ya, Masya Allah pertumbuhannya luar biasa. Melihat pertumbuhan Evapora dan akhirnya kembali juga berkolaborasi dengan Zahir, bagi saya pribadi merupakan sebuah kebahagiaan, karena ya tadi wasilahnya kan awal-awal kita bareng terus dilanjut dan ada sebuah kebaikan yang luar biasa. Ibaratnya fasabiqul khairat lah ya, kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dengan Mas Dodi juga saya kolaborasi juga gitu kan. Tinggal nunggu dari Zahir aja nih kolaborasi sama saya apa. Ini kode ya. Nah, kode ya. Jadi banyakin kolaborasi ya supaya kita nggak diakuisisi sama kompetitor itulah. Uang dengar ya. Uang dengar. Malam ini semua gratis. Kapan kita kolaborasi kan ya Pak? Iya, kapan kita? Februari. Ayolah. Dulu udah kena pandemi, sekarang kita susun lagi. Ya, nggak apa-apa kita spamming Pak Ismail ya, sebelum rencanakan dulu kita bikin workshop Extreme Flywheel gitu ya, tapi karena pas kena pandemi jadi diundur, kita nggak tahu nih mundurnya sampai kapan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bertiga bisa segera bikin workshopnya. Februari lah. Februari kita coba susun ya. Siap, boleh. Oke, so yang terakhir tadi ya, dari sendiri ya. Iya. Yang terakhir dari Kang Dewa adalah kolaborasi. Jadi buat teman-teman pengusaha yang malam ini mendengarkan kita dari awal, bahkan kalau ngikutin ya kemarin event pembukaan dengan Mas Siwot dan ada Pak Dr. Indrawan, kolaborasi juga adalah salah satu hal yang penting untuk bisa sukses di era ini. Dan nyambung sama semua yang disampaikan sama teman-teman pemateri hari ini. Kemarin leadership, hari ini kita ngomongin branding, marketing, and selling. Terima kasih banyak, mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa. Dan yang paling penting, kalau cuma ikut webinar saja, terus nggak diimplementasikan, maka rasanya akan sia-sia. Makanya saya tadi mengajukan satu pertanyaan terakhir adalah, kalau ada satu hal yang paling penting untuk diimplementasikan apa, dan mudah-mudahan jawaban dari semua panelis ini bisa memberi insight buat teman-teman pengusaha untuk menyiapkan 2022 menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di sesi besok ya,